Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 221. Orang tua dari akademi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengelus jenggotnya saat dia melihat pemuda berpakaian merah, mengukurnya, pandangannya yang bijaksana penuh pemikiran, seolah mempertimbangkan sesuatu dalam pikirannya. Duduk dalam posisi lotus, Feng Jiu memimpin aura yang bersemangat di dalam tubuhnya menuju dantian di bawah pusar. Aura itu sangat ganas dan intens, membuat meridiannya hampir meledak dengan gejolaknya. Meridian di bawah kulitnya berdenyut dan membengkak, naik turun secara berkala saat aura itu meluap. Keringat bercucuran dari tubuhnya, warna wajahnya berganti antara putih dan merah, rasa sakit yang menyiksa dari dalam tubuhnya hampir membuatnya pingsan karena tidak dapat menahannya. Tapi dia tahu pada saat itu, bahwa jika dia tidak bisa menahannya, dia mungkin sudah selesai. Keempat orang tua itu mendekati pemuda dan menonton, dan salah satunya kemudian berkata dengan tidak percaya, "Aku tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan bisa bertahan sampai sekarang setelah menelan darah ular piton besar kelas 7. Tetapi dengan ki darah yang bergelombang sekarang, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lagi." Memang sulit dikatakan. Kebenaran bahwa pemuda ini telah bertahan sampai sekarang, sudah cukup menunjukkan bahwa dia bukan karakter biasa. Orang tua dari akademi mengelus jenggotnya dan kemudian melanjutkan, "Kita harus menyiapkan arai perlindungan untuknya sekarang. Jika dia bisa melewati ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat." Mendengar itu, tiga orang tua lainnya mengangguk setuju, dan duduk di sekitar beberapa langkah dari pemuda berpakaian merah, untuk menyiapkan arai perlindungan. Saat waktu berlalu, salah satu dari mereka melihat bahwa kekuatan roh pemuda berpakaian merah itu meningkat dengan cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. "Lihat, dia benar-benar naik level. Masih terus meningkat. Pada tingkat ketiga Master Roh dan masih belum menunjukkan tanda-tanda melambat." Hati mereka keempat terkejut dan hanya beberapa saat kemudian, mereka melihat level Master Roh pemuda itu naik dari level keempat ke level kelima. Bagaimana bisa kemajuannya terlihat begitu mudah? Dari mana asal-usul pemuda ini? Para tetua itu terdiam dengan kekaguman. Harus diketahui bahwa kultivasi kekuatan roh tidak sama dengan kultivasi kekuatan mistik. Banyak kultivator bahkan tidak bisa mencapai tahap master roh besar seumur hidup mereka untuk menjadi seorang kultivator fondasi, dan hanya dengan menjadi kultivator fondasilah seseorang bisa dianggap sebagai seorang kultivator abadi, untuk memperoleh masa hidup 200 tahun. Dan di antara setiap 100 ksatria besar, hanya satu atau dua di antaranya yang akan berhasil maju paling banyak. Untuk masuk ke tahap inti emas dari fondasi, itu hampir 1 dari 10.000, suatu pertemuan yang akan diberkati dan tidak secara paksa dicari. Beberapa kultivator sudah melewati usia 100 tahun tetapi mereka hanya berada di tahap master roh besar, tetapi bagi pemuda ini, pada usia yang masih muda belia di masa remajanya, kemajuannya sedang terjadi seperti loncatan, naik level demi level seperti ini, bagaimana bisa mereka tidak terkejut? Di bawah tatapan takjub dari para tetua itu, pemuda berpakaian merah duduk di tempatnya dalam posisi lotus selama 3 hari 3 malam, kekuatannya naik level demi level dengan cepat berturut-turut. Mungkin karena mereka telah menatap pemuda itu selama 3 hari 3 malam, tetapi para tetua itu tampaknya tidak bisa pulih dari kekaguman mereka atas kecepatan dan kemajuan pemuda yang tidak masuk akal itu melalui level kekuatan. Selama 3 hari dan 3 malam, mereka tidak tidur atau istirahat, tetapi hanya menatap tanpa berkedip pada pemuda berpakaian merah, memikirkan hal yang sama dalam hati mereka. Tidak peduli ke sekte mana pemuda ini berasal, mereka harus melakukan segala yang mereka bisa untuk merekrutnya ke dalam sekte mereka. Perhatikan, dia telah menerobos lagi. Salah satu tetua itu menelan ludah, matanya benar-benar bersinar dengan kegembiraan yang tidak terbendung saat dia menatap pemuda berpakaian merah. Tatapan itu, terlihat seperti orang yang tidak makan selama 10 hari atau 2 minggu dan menatap sepotong daging yang gemuk dan lezat, berharap bisa melompat maju dan menculik pemuda itu untuk dibawa kembali ke sekte mereka. Hei, dia langsung menuju tahap Master Roh Besar. Dengan matanya yang membulat, wajah tua dari akademi itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dalam waktu 3 hari dan 3 malam, pemuda berpakaian merah ini telah maju 9 level penuh dari tahap pertama Master Roh, dan sekarang bahkan menuju tahap Master Roh Besar. Ini benar-benar gila. Saat energi roh di tubuh Feng Jiu terus meluap, kekuatan roh kemudian meledak keluar, membentuk aura roh yang tebal dan intens mengelilingi tubuhnya.
Dan pada saat berikutnya, aura roh yang berputar kemudian sepenuhnya ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, energi roh di dalam tubuhnya kemudian perlahan-lahan menenangkan diri. Aura roh menyipratkan diri, seolah-olah adegan sebelumnya tidak terjadi sama sekali. Namun, tingkat kekuatan rohnya telah melonjak dalam satu lompatan tunggal untuk mencapai kultivasi sebagai Master Roh Besar tingkat ketiga. Feng Jiu menghembuskan napas dengan ringan, lalu perlahan-lahan membuka matanya. Kilauan yang menyenangkan meluap di matanya, dan pada saat itu, dia merasa bahwa apa yang bisa dilihat dengan matanya semuanya menjadi berbeda. Selain itu, telinganya bahkan bisa dengan jelas mendengar suara-suara kecil serangga di sekitarnya. Seluruh tubuhnya merasakan gelombang energi roh yang terus berputar di dalam tubuhnya, yang terasa sangat nyaman. Pandangannya kemudian melihat ke arah keempat tetua yang duduk di empat arah yang berbeda darinya, dan melihat mereka semua menatapnya dengan terpesona, Feng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dengan satu goyangan jubahnya, dia duduk tegak di tanah, mengepal tangan di atas tinjunya untuk memberi hormat kepada keempat tetua itu sambil berkata dengan suara jelas, "Aku berterima kasih kepada empat senior atas arai perlindungan bagi junior yang rendah ini. Jika bukan karena arai perlindungan dari mereka berempat, selama 3 hari dan 3 malam ini, tidak dapat diprediksi apa yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, jika seseorang terganggu saat kultivasinya maju ke level lain, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan." Mendengar itu, keempat tetua itu segera kembali ke akal sehat mereka, dan mereka segera berjalan dengan langkah lebar ke arah Feng Jiu untuk mengatakan, "Anak muda, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan sekte asal kami? Anak muda, bergabunglah dengan sekte kejayaan elegan kami saja. Bergabunglah dengan sekte kota hijau kami lebih baik. Yang terbaik adalah kamu datang ke Akademi Awan Berbintang. Aku bisa membuatmu menjadi murid khusus." Keempat tetua itu berusaha untuk saling melampaui saat mereka berbicara, takut bahwa hadiah akan direbut jika mereka terlalu lambat. Mendengar perkataan mereka, Feng Jiu agak terkejut dan dia melanjutkan dengan tertawa, "Aku sangat terhormat bahwa para senior di sini memikirkanku begitu tinggi, tetapi junior ini masih memiliki beberapa urusan yang tertunda dan saya tidak memiliki niat untuk bergabung dengan sekte-sekte apapun saat ini." Melihat kening keempat orang itu berkerut, mata Feng Jiu berkilau dan dia melanjutkan, "Tapi junior ini telah memikirkan untuk mendaftar di Akademi Awan Berbintang untuk mengembangkan kultivasi saya, dan telah menunggu waktu Akademi Awan Berbintang dibuka untuk mendaftar." Mendengar kata-kata itu, ketiga tetua lainnya tidak bisa tidak merasa kecewa, tetapi mereka tahu bahwa Akademi Awan Berbintang, sebagai akademi yang sangat terkenal di negara Galop Hijau, adalah sebuah lembaga yang tak sebanding dengan sekte mereka. Banyak kultivator dan murid dari berbagai wilayah, semua mendambakan untuk diterima di Akademi Awan Berbintang. Jadi, kenyataan bahwa pemuda itu akan memilih Akademi Awan Berbintang sudah bisa ditebak. Hahaha, bagus bagus bagus. Sangat bagus bahwa kamu berpikir seperti itu. Tetua dari akademi itu berkata dengan tawa senang, pandangan yang dia berikan kepada Feng Jiu penuh dengan kepuasan. Dia kemudian mengeluarkan lencana otoritas dari lengan bajunya, dan memberikannya kepada Feng Jiu sambil berkata, "Ini adalah lencana bintang dari Akademi Awan Berbintang, kamu simpanlah sekarang, dan bawa bersamamu untuk mendaftar di akademi nanti. Dengan lencana ini di tangan, kamu akan diterima tanpa perlu melalui segala bentuk penilaian, untuk menjadi murid Akademi Awan Berbintang." Feng Jiu menerima lencana bintang dan melihatnya sebentar sebelum menyimpannya dengan senyum saat dia berkata, "Terima kasih senior." Junior Feng Jiu masih belum bertanya nama senior terhormat. Hahaha, Feng Jiu. Baiklah, orang tua ini akan mengingat namamu, dan akan menulisnya di daftar ketika aku kembali ke akademi. Orang tua ini bernama Guan, dan orang-orang memanggilku Pak Guan, aku adalah wakil kepala Akademi Awan Berbintang. Mendengar itu, Feng Jiu agak terkejut dan dia segera membungkuk dengan hormat sambil berkata, "Salam kepada wakil kepala Guan." Junior ini akan mengingatnya. Dia tidak menyangka bahwa guru yang bertanggung jawab memimpin tim di sini adalah wakil kepala Akademi Awan Berbintang. Ketiga tetua lainnya sangat kecewa melihat itu, berpikir bahwa sebatang pohon yang begitu luar biasa telah direnggut kembali oleh Akademi Awan Berbintang. "Ah, Feng Jiu kan, jika kamu berubah pikiran, kamu masih bisa datang bergabung dengan sekte asal kami. Jika kamu bergabung dengan sekte kami, aku pasti akan membuatmu menjadi murid elit." Mendengar tawaran yang begitu terang-terangan, Pak Guan melirik ke ketiga tetua lainnya dan berkata, "Kalian semua bisa menyimpan usaha kalian. Dengan pemuda ini, kalian semua tidak akan memiliki kesempatan. Namun,
Kedua tetua lainnya juga tidak bersedia terlalu sopan tentang hal itu dan mereka juga meninggalkan kata-kata di belakang untuk membuat komitmen yang sama. Feng Jiu tersenyum melihat itu dan dia membungkuk dengan hormat sambil berkata, "Aku bersyukur atas tawaran yang murah hati dari para senior di sini dan junior ini juga telah mengingat semua kata-kata Anda. Tapi karena saya masih memiliki urusan yang tertunda, saya tidak bisa tinggal lama. Tiga senior, wakil kepala sekolah Guan, junior ini akan pamit undur sekarang. Tentu, kamu lanjutkan saja." Pak Guan menggelengkan tangannya sambil tersenyum, matanya terpejam dengan senyuman, hatinya takut jika anak itu tetap tinggal di sini lebih lama, siapa yang tahu trik apa yang akan dikeluarkan oleh ketiga tetua lainnya untuk merebut anak itu, jadi dia sangat ingin membiarkannya pergi. Melihat itu, Feng Jiu tidak akan bertahan lama dan segera meluncur pergi. Sampai sosok merah itu menghilang dari pandangan mereka, salah satu dari mereka tiba-tiba menamparkan pahanya dan berseru, "Ah! Lihat ini, kita lupa sama sekali tentang masalah nyata. Kita bahkan belum bertanya padanya dengan jelas bagaimana dia masuk ke hutan latihan yang ketat dan kita sudah membiarkannya pergi." Mendengar itu, yang lainnya tiba-tiba mengingatnya. Tetapi mereka semua telah terkejut oleh kemajuan level anak berpakaian merah dan telah melupakan semuanya. Sekarang bahwa orang itu pergi, tidak ada gunanya untuk terus mengulanginya. Hanya Pak Guan dari akademi itu yang membelai janggutnya dengan penuh pemikiran sambil menatap ke arah mana Feng Jiu telah pergi, berpikir dalam hati, mengapa saya merasa kita telah dimainkan oleh pemuda itu? Apakah dia benar-benar akan datang bergabung dengan Akademi Awan Berbintang? Di tempat lain, Feng Jiu yang sudah mencapai jalur gunung menghembuskan napas dengan ringan dan dengan senyum lebar dia berkata, "Beruntung aku berhasil melarikan diri dengan cepat, atau aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan keluar dari situ." Dia menatap ke bawah jalur gunung, jalurnya tampaknya terbentang tak berujung. Melihat itu, dia tidak bisa tidak mengoceh sendiri, dalam kultivasi abadi, hanya setelah mencapai tahap fondasi seseorang akan dapat mengendalikan pedang, dan dengan kekuatan mistis hanya seorang leluhur bela diri yang dapat melakukan perjalanan dengan pedang terbang. Meskipun aku memiliki kekuatan mistis dan roh, tapi aku bahkan tidak bisa mengendalikan pedang untuk terbang pada saat ini. Jika saja aku bisa mendapatkan artefak ajaib terbang, maka aku tidak perlu berjalan kaki kemana-mana. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berjalan maju, sesekali menjalankan langkah menyusuri awan untuk melompat melalui udara saat dia bergerak. Hingga pada akhirnya, dia melihat pemandangan aneh di depannya di jalur gunung. Ada seekor kuda putih sebesar babi yang berjalan mundur dengan lambat, dan di punggung kuda itu ada seorang pemuda berpakaian hijau yang kadang-kadang merapatkan kakinya di sekitar perut kuda, berusaha keras bernegosiasi dengan kuda itu sambil memegang kendali di tangannya. "Si putih, majulah kamu. Ketika kita sampai di kota di depan, aku akan menyiapkan makanan besar-besaran untukmu, baiklah." Kuda itu menggelengkan kepala dan mengeluarkan dua aliran udara panas. Dan karena menggeleng-gelengkan kepalanya, Feng Jiu yang sedang berjalan dari belakang melihat bahwa itu bukanlah kuda biasa, karena di kepala kuda itu, terdapat tanduk yang tampaknya mulai bertunas. "Si putih, biarkan aku katakan padamu, jika kamu terus tidak patuh, aku akan memukulmu." Pemuda itu mengancam dengan tatapan menakutkan di wajahnya, sambil menarik keluar cambuk lembut yang tergantung di pinggangnya, menarik dirinya sendiri seperti akan melumpuhkan cambuk itu. Namun, cambuknya hanya berdentang tajam di udara dan bahkan tidak menyentuh tunggangan itu ketika kaki belakang kuda menendang, melemparkan pemuda itu dari punggungnya dengan sepenuhnya. "Aoh!" Pemuda itu panik dan ingin menggenggam kakinya di sekitar perut kuda, tetapi karena tenaga lemparannya terlalu kuat, dia jatuh lurus ke tanah dan berseru, kesakitan. "Si putih, kamu berani melemparku? Kamu tunggu saja. Ketika kita sampai di kota, aku akan menjualmu." Pemuda itu berkata dengan kesal sambil bangkit berdiri, merasakan nyeri yang menyengat di telapak tangannya yang tergores oleh pasir dan batu. Melihat adegan itu, Feng Jiu tidak bisa menahan tawa saat dia berjalan maju, dan membelai pantat kuda itu dengan berkata, "Kuda gemuk sekali." Dan dia benar-benar belajar berjalan mundur. Sangat aneh. Ketika pemuda itu melihat Feng Jiu, dia sedikit terkejut dan mengencangkan kendali di tangannya dengan hati-hati. Dia bertanya dengan waspada, "Siapa kamu?" Dan pada saat itu, kuda itu membalikkan kepalanya, matanya berbinar saat menatap Feng Jiu. Kemudian, kuda itu benar-benar mendekatinya, menjulurkan lidahnya dan ingin menjilat wajahnya, yang membuat Feng Jiu terkejut dan segera melompat mundur untuk menghindar. "Wah,
Aku hanya membelaimu sekali dan sekarang kamu ingin mengambil kesempatan. Ketika dia melompat menghindarinya, kuda itu akan condong ke sisi tersebut, memanjangkan wajah kudanya dengan lidah keluar mencari untuk menjilati wajahnya, yang membuat pemuda itu membekuk kaget sejenak sebelum dia menarik ke belakang kekang dan berteriak. Si putih, dia laki-laki. Setelah itu, dia berbalik ke arah Feng Jiu untuk mengatakan dengan meminta maaf, si putih agak nakal. Sepertinya saat melihat tuan muda yang tampan, dia salah mengira Anda sebagai seorang gadis. Sebuah senyum menyungging di sudut bibir Feng Jiu saat dia melihat bahwa kuda gemuk itu masih berjuang untuk mendekat dan berdampingan dengannya, dan dia kemudian bertanya, jenis kuda apa itu? Mengapa dia memiliki tanduk? Si putih adalah varian binatang roh. Karena memiliki penampilan kuda, dengan tanduk naga, maka bisa disebut kuda naga. Kuda roh lain dapat berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi karena si putih di sini terlalu banyak makan dan terlalu malas, dia menjadi sangat gemuk. Pemuda itu bahkan memberikan pandangan tidak berdaya kepada kuda naga saat dia melanjutkan, sebenarnya aku tidak ingin membawanya keluar, tetapi orang-orang di keluargaku mengatakan mereka ingin menyembelihnya untuk dijadikan makanan di meja, dan aku tidak tega membiarkannya, jadi aku membawanya keluar. Tapi kita baru setengah jalan keluar di sini ketika dia mulai menggelepar sekali lagi. Ihiting, ihiting, si putih kuda naga meringkik, ekornya melambai-lambai saat mencoba mendekat ke arah Feng Jiu. Feng Jiu merasa sangat lucu melihat itu dan berkata, kuda naga ini benar-benar terlihat sangat cerdas. Ketika dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengelus kepala kuda itu, dan kuda itu meringkik sebelum segera berbaring di tanah, keempat kakinya menendang udara terlihat sangat bahagia. Melihat itu, Feng Jiu tidak bisa tidak merasa sudut bibirnya berkedut saat dia berpikir dalam hati, ini benar-benar kuda genit. Aku dipanggil Bai Xiao, kamu siapa? Feng Jiu melemparkan pandangannya kepadanya dan menjawab, ini hanya pertemuan kebetulan, apakah perlu bertanya nama? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangan dan mengucapkan selamat tinggal, lalu melanjutkan perjalanannya. Dia menggunakan langkah langit awan dan karena itu, dia bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, bergerak lebih dari 50 meter dalam sekejap mata. Ihiting. Ketika si putih yang telah meletakkan dirinya di tanah melihat bahwa Feng Jiu telah pergi, ia melompat berdiri dengan jeritan kuda yang keras, dan kakinya menggelegar di belakangnya mengejar. Hei, si putih, tunggu sebentar, aku belum naik. Bai Xiao berseru kaget, terseret untuk berlari sambil menggenggam kekang. Mendengar keributan di belakangnya, Feng Jiu melemparkan pandangannya ke belakang yang membuatnya ingin menyembunyikan wajahnya di telapak tangannya. Dia segera mempercepat langkahnya yang cepat, tetapi melawan semua harapannya, si putih yang terlihat segemuk babi saat berlari, sama sekali tidak hanya biasa-biasa saja, yang setelah mengejarinya sepanjang jalan, masih belum bisa dilepaskannya. Melihat bahwa dia hampir mencapai kota di depan, dia perlahan-lahan memperlambat dirinya saat dia menghembuskan nafas, dan memandang ke belakang, dia segera berhenti. Ya ampun, ini membuatku gila. Bai Xiao terjatuh dari punggung kuda, seluruh tubuhnya duduk di tanah saat ia menghela nafas. Ketika dia melihat si putih mendekat ke arah pemuda berpakaian merah itu, mata Bai Xiao membulat saat dia menatap tanpa bicara. Mata Feng Jiu juga menatap kuda genit yang sedang menganga di depan matanya. Bagaimana bisa dijelaskan dengan kata-kata? Kuda naga ini sama sekali tidak berotot dan malah menjadi sebuah gumpalan lemak yang lunak, benar-benar tidak memiliki rasa estetika di mata Feng Jiu. Meskipun kecepatan lari yang bisa dia capai tidak lambat, tapi dia benar-benar tidak ingin kuda gemuk seperti itu mengikutinya. Hei, kendalikan kudamu. Jangan biarkan terus mengikutiku lagi. Feng Jiu berkata saat dia melihat pemuda di tanah. Saat suaranya terdengar, bayangan merahnya berkedip dan dia dengan cepat masuk melalui gerbang kota. Itu hanya sekejap, sebelum dia menghilang di tengah kerumunan. Si putih terdiam sejenak, dan dengan jeritan kuda yang keras, ia mengangkat kakinya dan dengan lompatan, ia melanjutkan pengejarannya. Bai Xiao hanya bisa menggigit gigi rapat, matanya memandang marah saat ia berteriak, si putih. Kau setan bodoh. Kalau kau terus berlari, aku benar-benar tidak akan menginginkanmu lagi. Saat kata-kata itu keluar, Bai Xiao segera bangkit untuk mengejar kuda itu. Di sisi lain, Feng Jiu masuk ke sebuah penginapan dan berseru, pelayan. Bawa beberapa hidangan terbaikmu dan juga sebuah botol anggur. Baik, pelayan itu mengakui dengan suara keras, sambil membawa ketel airnya dan datang dengan senyuman cerah di wajahnya. Tuan, silakan minum teh terlebih dahulu dan makanan serta anggur akan segera disajikan. Awalnya, Feng Jiu duduk di dekat jendela di lantai pertama. Namun,
Ketika dia secara sembarangan memalingkan pandangannya keluar, dia melihat kuda gemuk itu memutar kepala untuk mencari kiri dan kanan sepanjang jalan, membuatnya ketakutan untuk segera bergeser ke belakang. Hingga, ketika kuda gemuk itu melewati di luar, barulah dia akhirnya menghembuskan napas lega dan bergumam, bertemu dengan kutukan. Mengapa dia begitu gigih mengikutiku? Dia mengangkat cangkir tehnya dan meniup ringan ke dalam cangkir teh yang mendidih. Saat dia menyeruputnya, dia mendengar keributan dari jendela. Dia memalingkan kepalanya dan langsung menjerit, "Aoh!" Dia kehilangan pegangan pada cangkir teh sejenak dan cangkir itu terbalik ke atas meja, tumpah tehnya semua. Dia tidak tahu kapan si putih datang ke jendela tapi tiba-tiba saja melihatnya menyongsong kepalanya langsung ke arahnya dan mengeluarkan dua aliran udara panas melalui hidungnya, mulutnya terbelah seperti senyum, ekornya melambai-lambai saat ia menggoyangkan pantatnya, seolah-olah berkata, "Lihat, aku menemukanmu lagi." Seperti hantu yang tidak kenal lelah. Dia menatap kekosongan, melihat kuda gemuk itu mengangkat kaki depannya dan meletakkannya di atas ambang jendela dan enggan beranjak, menatap langsung ke arahnya yang memancing cekikan dan tawa dari kerumunan orang-orang di sekitar. Kuda siapa itu? Gemuk sekali. Kudanya bahkan memiliki tanduk. Kelihatan seperti bukan kuda biasa. Mari lihat kuda itu. Bahkan tahu cara menempatkan dirinya sendiri di ambang jendela. Mendengar cemoohan dari kerumunan, pemilik toko keluar dengan marah. Kuda siapa ini? Tidak bisakah kalian biarkan orang melanjutkan usahanya? Bawalah pergi. Bawalah pergi. Setelah itu, dia mengatakan dengan permintaan maaf kepada Feng Jiu, "Tuan, maafkan saya. Saya tidak tahu kuda siapa yang datang mengganggu tamu kami di sini. Mengapa kita tidak begini saja? Apakah Anda ingin duduk di lantai kedua?" Tidak perlu, aku akan duduk di sini saja." Feng Jiu menggelengkan tangannya dengan menolak, dan kemudian melihat seorang pemuda berlari keluar dari kerumunan sambil menghela nafas berat sambil berteriak, "Itu kudaku! Itu kudaku!" Pemuda itu berlari mendekat sambil menghela napas berat, lalu segera meraih kekang dan memarahi kuda dengan marah, "Apa ini? Si putih! Aku pasti akan menjualmu. Aku akan membelinya," seru Feng Jiu sambil bermain-main dengan cangkir di atas meja, menatap pria dan kuda yang berdiri di sana. Apa? Pemuda itu terkejut sejenak, sedikit terdiam. Dia mengkerutkan bibirnya dan berkata, aku akan membelinya. Berapa harga kuda itu? Bukankah kamu bilang akan menjualnya? Kamu bisa menjualnya kepadaku. Ini. Pemuda itu menggaruk kepalanya dan kemudian berkata dengan malu-malu, sebenarnya aku hanya mengatakannya, untuk menegurnya sedikit. Aku tidak berniat menjualnya. Jelas kuda ini sangat menyukaiku. Lihat, dia telah mengejarku sejauh ini dan kamu tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Bukankah lebih baik jika kamu menjualnya kepadaku? Tanyanya sambil menatap kuda gemuk yang duduk di ambang jendela, alisnya terangkat, sudut bibirnya melengkung dalam senyuman setan. Si putih, apakah kamu setuju? Kamu pasti ingin ikut denganku kan? Si putih mengangkat kepalanya untuk menghamburkan jeritannya, lalu mengangkat kaki belakangnya untuk menendang ke arah pemuda itu. Melihat itu, Bai Xiao cepat-cepat melompat menjauh, wajahnya merah padam, tidak diketahui apakah itu dari rasa malu atau kemarahan. Dia kemudian menepuk pantat kuda dan memarahi dengan marah, si putih. Kamu binatang sudah dikebiri yang tergoda nafsu. Dia adalah jantan bukan betina. Mengapa kamu begitu bersemangat untuk tuan saja? Melihat adegan itu, Feng Jiu tidak bisa tidak tertawa terbahak-bahak dan berkata, awalnya aku tidak terlalu suka. Tetapi sekarang, semakin lama aku melihatnya aku mulai menyukainya. Apa yang bisa aku lakukan? Ketika si putih mendengar itu, pantatnya mulai berayun ke kiri dan ke kanan, ekspresi senang terlihat di wajah kudanya saat ia menggeliatkan lidahnya dan mencoba untuk menjilati Feng Jiu lagi. Bai Xiao menutupi matanya dan memalingkan kepala, benar-benar tidak bisa melanjutkan menonton sambil menggerutu. Ini memalukan. Itu adalah kudanya sendiri, tetapi itu menggoyangkan kepala dan pantatnya dan sangat berusaha untuk mendapatkan perhatian pemuda berpakaian merah. Itu adalah kudanya sendiri tetapi tidak mau dia menungganginya dan bahkan menendangnya, untuk mengejar pemuda berpakaian merah itu sepanjang jalan. Dia sudah memberitahu kuda itu, bahwa pemuda berpakaian merah itu laki-laki, tetapi masih dengan semangat menghampiri. Sejak kapan selera si putih berubah menjadi terbuka untuk pria dan wanita? Hahaha, kuda ini cukup menarik. Sepertinya memahami bahasa manusia. Benar, meskipun sedikit terlalu gemuk, itu cukup menggemaskan. Jika pemuda berpakaian merah itu tidak mengatakannya,
aku akan mengira kuda itu miliknya. Lihat, kuda itu condong begitu bersemangat, dari penampilannya, itu tidak mungkin ingin mencium pemuda itu kan. Hahaha. Ketika kata-kata bercanda itu terdengar, semua orang di dalam dan di luar meledak dalam tawa, karena itu benar-benar sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Pada saat itu, Bai Xiao masuk dari luar, dan berjalan ke meja Feng Jiu dan duduk sambil berkata, si putih bukanlah barang dagangan, kita bisa lupakan untuk menjualnya kepadamu. Tetapi karena si putih begitu menyukaimu, aku bisa memberikannya padamu sebagai hadiah. Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat alisnya. Kamu memberikannya padaku. Bai Xiao mengangguk, lalu melanjutkan, aku sudah memelihara si putih cukup lama, dan sebagian besar waktu, makhluk ini hanya makan atau tidur, aku membawanya keluar kali ini karena aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan, aku bisa melihat bahwa si putih sangat menyukaimu, jadi aku memberikannya padamu. Jika begitu, maka terima kasih. Feng Jiu tertawa cerah, lalu membalikkan dua cangkir ke atas, menuangkan anggur ke dalamnya sebelum berkata, cangkir ini untuk menghormatimu. Bai Xiao mengangkat cangkir dan menyeruput sedikit sebelum meletakkannya, aku tidak terbiasa minum alkohol. Maka makanlah beberapa makanan. Feng Jiu berkata dengan senyum dan berteriak, pelayan, bawa 2 hidangan lain dan 1 porsi sup. Baik, segera, jawab pelayan, dengan cepat melayani pesanan itu. Bisakah kamu memberitahuku nama kamu sekarang? Bai Xiao bertanya sambil menatap Feng Jiu. Feng Jiu tersenyum dan menjawab, namaku Feng Jiu. Aku bernama Bai Xiao, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, katanya dengan senyum, dan setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, si putih sebenarnya sangat mudah dipelihara. Kamu hanya perlu menyiapkan 10 kati ikan kecil atau udang untuk setiap makanannya, dan itu sudah cukup. Mendengar itu, Feng Jiu langsung tersedak oleh anggurnya dan mulai memukuli dadanya sebelum dia bertanya dengan terkejut, apa yang kamu katakan? Kamu tidak hanya membiarkannya makan rumput tapi memberinya ikan dan udang. Bai Xiao mengangguk, wajahnya serius saat dia berkata, si putih bukanlah kuda biasa. Dia adalah kuda naga dan varian binatang roh. Jadi dia bukan herbivora. Dia hanya makan daging. Makan ikan dan udang. Dia makan lebih baik daripada manusia. Tidak heran dia seluruhnya tertutupi lemak. Dia mencuri pandang ke arah si putih di jendela yang sedang mendengarkan percakapan mereka, dan dia berpikir apakah dia sedang mempersiapkan masalah untuk dirinya sendiri. Setelah makan, Feng Jiu membayar dan keluar sebelum dia berkata kepada Bai Xiao, aku masih punya urusan yang harus kuselesaikan dan aku akan pergi lebih dulu. Jika kita memiliki takdir untuk bertemu lagi di masa depan, aku akan membelikanmu makanan yang baik lagi. Baiklah, hati-hati di perjalananmu. Bai Xiao membungkus tangannya di atas tangannya sebagai perpisahan, dan melihat ke arah si putih yang bahkan tidak memberinya tatapan sebelum menggelengkan kepalanya saat dia berkata kepada Feng Jiu, aku akan bergantung padamu untuk menjaga si putih dengan baik mulai sekarang. Hehehe, tenanglah, aku akan melatihnya dengan baik. Feng Jiu berkata dengan senyum nakal di sudut bibirnya, sambil melirik si putih yang sedang mengibaskan ekornya. Setelah berpamitan, Feng Jiu memanjat ke punggung kuda, menungganginya menuju pintu gerbang kota. Namun, mereka baru berjalan sejauh sedikit dan si putih sudah membuat masalah baginya. Melihat si putih berjalan dengan kepala yang tertunduk, dan mengeluarkan 2 aliran udara panas melalui hidungnya untuk mengangkat rok para wanita, Feng Jiu benar-benar terdiam saat dia menutupi matanya dan memalingkan wajahnya. Si putih telah menjadikan kesopanan menjadi seni. Sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar, saat seorang wanita muda yang berpakaian blus dan rok pink menekan tangannya di atas roknya yang terangkat oleh angin, wajahnya merah saat dia berbalik. Dan ketika Feng Jiu hendak turun dari kuda dan meminta maaf, dia melihat si putih menjulurkan lidahnya dan menjilati wajah wanita muda itu, menyebarkan air liur di wajahnya, menakuti wanita muda itu sehingga dia berdiri membeku dengan wajahnya pucat. Melihat adegan itu di depannya, sudut mulut Feng Jiu bergerak, dan dia sekali lagi merasa ingin memukul wajahnya. Mengapa penjahat ini begitu bejat? Nona muda, seorang gadis pelayan dengan cepat menahan wanita muda itu, sibuk menghapus semua air liur itu dari wajahnya dengan sapu tangan. Laki-laki di samping mereka kemudian seolah-olah pulih dari kejutan saat dia menatap kuda gemuk yang melemparkan pandangan malas padanya, dan wajahnya berubah menjadi marah saat dia menghardik dengan keras. Binatang sialan. Laki-laki itu memarahi dengan keras, dan pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan lurus ke arah wajah si putih,
tidak pernah menyangka bahwa pukulan yang dia lemparkan akan diblokir oleh seorang pria. Tuanku muda, tidak perlu marah. Menggulingkan dirinya dari kuda, Feng Jiu memblokir tinju pria itu dengan satu tangan dan berkata dengan permintaan maaf, "Maafkan aku, kudaku ini hanya sedikit nakal dan dia pasti tidak bermaksud untuk berbuat semena-mena dengan nona muda. Aku memohon agar tuan muda dan nona muda tidak menyalahkan kuda ini." Nakal, aku pikir kau yang nakal. Kau pasti telah merangsang binatang rohemu untuk melakukan perbuatan yang begitu tak tahu malu. Laki-laki itu berteriak dengan ganas, dan mengambil kembali tinjunya yang telah diblokir. Pandangannya tajam saat dia menatap Feng Jiu yang tampan dengan pakaian merah menyeluruh. Binatang roh. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar dua kata tersebut, mereka segera mulai menatap dengan pandangan pengukuran pada kuda gemuk itu. Melihat dua tanduk yang tumbuh dari atas kepalanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk mulai berdebat dengan suara yang rendah. Kuda ini tidak sama dengan yang biasa. Apakah benar-benar merupakan binatang roh? Aku dengar bahwa binatang roh sangat berharga, dan binatang roh yang bisa dijinakkan untuk dikendarai sebagai pengganti berjalan telah dijinakkan oleh pemula binatang. Tapi apakah binatang roh ini tidak terlalu gemuk? Melihatnya, aku bahkan tidak tahu apakah bisa lari atau tidak. Tapi aku tahu bahwa memakan daging binatang roh dapat memperkuat tubuh orang biasa seperti kita dan para kultivator abadi dapat menyerap energi roh. Ini hal yang hebat. Mendengar kata-kata dari kerumunan, Feng Jiu tersenyum. Melihat pria itu menatapnya dengan wajah yang tidak ramah, dia kemudian tersenyum dan melihat gadis muda yang cantik yang wajahnya memucat karena ketakutan saat dia berdiri di depannya. Feng Jiu kemudian menunjukkan senyuman mempesona di wajah tampannya, mata yang penuh dengan kilau yang memikat saat dia memandang gadis muda itu dengan pandangan yang penuh dengan kelembutan. Nona muda, aku sangat menyesal, aku yang harus disalahkan karena tidak mengendalikan tungganganku dengan baik, yang menyebabkan Nona muda terkejut. Suara itu tidak memiliki kelembutan seorang wanita maupun maskulinitas yang kokoh seorang pria, tetapi sebaliknya seperti air jernih, menyegarkan dan menenangkan, ditambah dengan jejak kekasaran dan daya tarik yang tersembunyi, yang ketika mencapai telinga seseorang, terasa seperti bulu sedang menggelitik telinga mereka, mematikan indera langsung ke dalam hati. Gadis muda yang anggun menatap pemuda berpakaian merah dan melihat matanya yang jernih penuh dengan kilauan memikat saat mereka memandangnya. Sepasang mata yang terasa bisa bicara langsung menyebabkan pipinya memerah, jantungnya berdegup tidak teratur, dan seluruh dirinya menjadi sangat gugup sehingga membuatnya menundukkan kepala. Baiklah. Suara gadis muda itu keluar dengan lembut, ditambah dengan ketegangan. Terdengar agak malu tapi dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berpakaian merah yang tampan di depan matanya. Ketika pria di samping mereka melihat itu, wajahnya menjadi gelap dan dia menatap dengan marah. Dia hampir saja bicara ketika melihat pemuda berpakaian merah tertawa dengan suara pelan. Nona muda tidak hanya menggemaskan tetapi juga baik dan murah hati untuk tidak menyimpan dendam terhadap kudaku dan diriku yang sederhana. Terima kasih atas itu. Dia menggenggam tangan ke tinjunya dan membungkuk, dan melihat wajah cantik si gadis muda menjadi merah seperti apel. Senyum di matanya pun semakin dalam, dengan satu tangan memegang kendali si putih saat dia berkata, "Dengan ini, izinkan hamba yang sederhana ini untuk pergi." "Oh, baiklah. Tetap aman, Tuan Muda." Si gadis muda berkata, yang sudah terpesona oleh beberapa kalimat dan tatapan memikat dari Feng Jiu, jawaban murni yang dipimpin oleh kata-kata Feng Jiu. Melihat pemuda berpakaian merah itu meminta maaf dengan upaya rekonsiliasi, orang di sebelahnya merasa tidak ada yang perlu dia katakan lagi. Bagaimanapun, sepupunya tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu, apalagi untuknya. Jika dia terus membuat masalah dengan pemuda itu, maka akan terlihat seperti dia hanya mencari-cari masalah. Hingga Feng Jiu meloncat ke atas kudanya dan dia menunggangi perlahan dengan si putih mereka keluar dari gerbang kota, ketika si gadis muda akhirnya mendapatkan kembali akalnya dan berkata, aku lupa untuk bertanya kepada Tuan Muda tentang namanya." Melihat wajah sepupunya yang penuh penyesalan, wajah pria itu menjadi gelap dan dengan menggerakkan lengan bajunya, dia berkata, "Mari kita kembali." 2 hari kemudian, Feng Jiu membawa si putih untuk masuk melalui kota 6 jalan dan begitu melintasi gerbang kota, dia melihat pemandangan yang ramai dan sibuk di mana hatinya tidak bisa membantu tetapi mendesah saat dia berpikir, seperti yang diharapkan dari sebuah negara kelas 6. Dari arsitektur hingga toko-toko dan sebagainya, semuanya adalah hal-hal yang tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan kemuliaan matahari.
Kamu dengar, dokter hantu yang baru-baru ini naik daun telah datang ke kota 6 jalan kita dan dikatakan bahwa Raja Kota yang akan menerima dia secara pribadi. Tidak mungkin kan? Aku mendengar bahwa ada kecelakaan selama pertemuan besar penilaian obat dan dokter hantu diculik oleh orang-orang dari Istana Neraka. Kabar yang terdengar adalah bahwa dia telah dibebaskan cukup lama. Atau kalau tidak, mengapa semua obat itu muncul di berbagai wilayah belakangan ini? Tidak banyak obat yang muncul di lelang, tetapi setiap botol yang muncul adalah harta yang paling berharga di antara harta. Dikatakan bahwa Raja Kota-Kota 6 Jalan cukup beruntung untuk berhasil memenangkan lelang untuk satu botol obat dari dokter hantu dan setelah mengonsumsi obat itu, Raja Kota berhasil melewati batasan yang selama ini tidak dapat dilewatinya. Perkara itu telah menyebar di kalangan keluarga kelas atas dan aku hanya mengetahuinya setelah aku mendengarnya dari sepupuku yang bekerja di kediaman Raja Kota. Apakah itu benar atau tidak? Begitu bagus. Tentu saja. Biarkan aku memberitahumu. Obat dari dokter hantu dikatakan lebih efektif daripada eliksir dari pembuat pil dan bahkan dengan banyak uang, kamu mungkin masih tidak bisa membeli satu. Tidakkah kamu melihat bahwa cukup banyak orang dari luar kota yang datang ke kota 6 jalan kita? Mereka pasti telah mendengar kabar dan datang ke sini untuk mencari dokter hantu. Mendengar percakapan dari beberapa orang di gerai teh, Feng Jiu sedikit mengangkat alisnya. Kilatan gelap melintas di matanya yang jernih saat dia memimpin si putih untuk melanjutkan berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa jauh, dia tiba di sebuah penginapan bernama Puncak Awan saat dia berhenti di depannya. Pelayan segera keluar dengan cepat dari dalam untuk menyambut. Pelanggan datang. Pelayan itu berteriak ke dalam saat dia menerima kendali yang dipegang oleh Feng Jiu dan kemudian berkata, pelanggan kami datang pada waktu yang tepat. Masih ada satu kamar di lantai 2 penginapan kami dan itu dapat menikmati cahaya yang bagus. Dia melemparkan koin emas ke pelayan dan memesan, siapkan 10 kati ikan kecil dan udang untukku dan kembalian yang tersisa adalah tip untukmu. Pelayan itu tersenyum, terima kasih pelanggan. Pelanggan kami bisa tenang karena hamba akan merawat kudanya dengan baik. Pelayan yang keluar untuk menyambut dari belakang membawa Feng Jiu ke meja depan dan setelah Feng Jiu membayar, dia dibawa ke lantai 2. Setelah memberi instruksi kepada pelayan untuk menyiapkan air panas dan mandi, dia mengganti pakaian merahnya menjadi jubah putih, rambutnya yang hitam seperti tinta diikat tinggi. Dia kemudian menenangkan pesona setan yang liar itu untuk berubah menjadi seorang tuan muda yang elegan dan bersahaja. Melihat bahwa langit masih terlihat pagi, dia kemudian duduk setengah lotus di atas tempat tidur untuk mengatur napas dan bermeditasi. Sampai saatnya petang dan langit mulai gelap perlahan-lahan sebelum dia bangun dan keluar dari penginapan, bermaksud untuk menjelajahi pemandangan malam kota 6 jalan, dan mencari makanan. Tanpa diketahuinya, Tuan Neraka yang juga telah mendengar kabar itu datang ke kota 6 jalan juga. Di sebuah halaman rumah tinggal di suatu tempat, Grey Wolf datang dengan terburu-buru ke halaman belakang. Melihat tuannya duduk di sana dan menyeruput teh, dia maju untuk membungkuk memberi salam. Tuan, bawahanmu telah mengumpulkan info dalam penyelidikan saya bahwa dokter hantu di kota 6 jalan ini adalah 80 hingga 90% seorang penipu. Tuan Neraka melirik ke arahnya dan berkata, mengapa kamu berkata begitu? Waktu kedatangannya tidak sesuai. Dokter hantu di kota 6 jalan ini sudah muncul di sini 7 hari yang lalu tetapi pada saat itu dokter hantu masih berada di menara kita, oleh karena itu saya katakan bahwa dokter hantu ini adalah penipu. Karena dia adalah penipu, carilah kesempatan untuk mengungkapkannya. Tuan Neraka berkata dengan suara rendah dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apakah pasar hitam juga tidak memiliki kabar tentangnya? Grey Wolf terkejut sejenak, menyadari bahwa orang yang dimaksud tuannya adalah dokter hantu, dia kemudian menjawab, saat ini masih tidak ada kabar tetapi hanya pengikut di samping dokter hantu yang telah mengikuti orang-orang dari pasar hitam ke sini setelah mendengar kabar tentang dokter hantu. Masih tidak ada kabar tentangnya. Di mana dia bisa sembunyi? Tuan Neraka berpikir di dalam hatinya, jari-jarinya mengetuk dengan lembut di atas meja batu, bibirnya kaku dan alisnya sedikit berkerut, yang menyebabkan Shadow 1 dan Grey Wolf bertukar pandang di samping, sebelum keduanya menundukkan kepala pada saat yang sama. Tuan telah meninggalkan urusan istana neraka tidak terawat dan datang tergesa-gesa ke sini begitu dia mendengar kabar tentang dokter hantu. Peduli begitu banyak tentang itu, jika target itu seorang gadis, mereka akan sangat senang tentang itu tetapi celakalah sekarang. Dokter hantu adalah laki-laki, dan itu adalah seseorang yang sangat cacat. Bagaimana mungkin mereka bisa merasa bahagia tentang hal ini? Grey Wolf memikirkannya sejenak,
lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan Neraka sebelum dengan hati-hati menyarankan, "Tuan, pemandangan malam di kota 6 jalan ini dianggap satu-satunya di dunia, mengapa tidak, pergilah keluar untuk berjalan-jalan." Tuan Neraka menjawab singkat, dan dengan mengibaskan lengannya, dia pergi keluar. Ketika Shadow 1 dan Grey Wolf melihat itu, mereka segera mengikuti di belakang. Ketika malam turun, toko-toko, penginapan, dan restoran di kedua sisi jalan yang lebar dengan cepat menyalakan lampu mereka, lentera-lentera yang tak terbatas menerangi kegelapan malam, seperti titik-titik bintang di bawah langit malam, mempesona dan memikat. Di sepanjang jalan dengan orang-orang datang dan pergi, teman-teman berkelompok 3 atau 5 berjalan bersama, pasangan berdua dan anak-anak berlarian bermain, wajah mereka bersinar dengan senyuman senang. Pedagang asongan yang mengumumkan dagangannya dengan suara keras, asisten toko yang menghibur pelanggan mereka, berbagai suara tercampur menjadi ramai dan sangat hidup. Dan di salah satu sisi jalan yang sibuk dan ramai ini, di sebuah warung kecil yang tampak biasa saja, Feng Jiu yang mengenakan jubah putih sedang makan mangkuk mie berminyak merah yang sangat pedas sehingga banyak keringat yang terbentuk di dahinya, bibir merahnya sedikit memerah dari minyak pedas yang panas, terlihat sangat menarik, menyebabkan beberapa pria yang juga sedang makan mie di samping dan beberapa wanita di meja lain menatap, benar-benar terpesona. "Bos, aku akan pesan 1 mangkuk lagi." Dia berteriak dengan keras, menyelesaikan mie dan mendorong sisa kuah pedas ke samping, lalu menuangkan segelas air untuk diminum. Awalnya dia hanya ingin mencicipi menu lokal yang terkenal, mie berminyak, siapa yang tahu bahwa setelah memakan 1 mangkuk, kepedasan dari minyaknya membuat selera makannya muncul, membuatnya memesan lagi. Akan segera disajikan, mangkuk mie berminyak yang panas. "Hati-hati, Tuan Muda, ini panas." Pria parubaya itu berkata dengan keras, membawa mangkuk lain untuknya. Feng Jiu menggerakkan sumpitnya, dan mulai makan lagi. Orang-orang di sebelahnya melihat bahwa dia tidak takut dengan kepedasan saat dia menyelesaikan 1 mangkuk lagi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka sebelum mereka juga berseru, "Bos, aku akan pesan 1 mangkuk lagi juga. Aku juga akan pesan 1 lagi." Melihat itu, pemilik warung sangat senang sampai matanya tidak terlihat saat dia sibuk membawa pesanan kepada semua orang di mana, pada akhirnya, dia memberikan hidangan kecil lain kepada Feng Jiu sambil berkata, "Ini hanya hidangan yang saya buat sendiri. Saya berikan kepada Tuan Muda untuk mencicipinya." "Baiklah, terima kasih." Dia mengangkat kepalanya dengan senyuman untuk mengucapkan terima kasih, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sosok yang familiar itu dari sudut matanya, membuatnya menutupi wajahnya dengan tangannya, setengah kepalanya menunduk di atas meja. Dia diam-diam membawa tangan untuk menutupi separuh wajahnya dan setengah terjatuh di atas meja saat dia mengintip pria berjubah hitam itu seperti bangau berdiri di antara ayam-ayam. Udara di sekelilingnya dan aura yang menindas, siapa lagi kalau bukan pria yang diam-diam sering merayunya. Dan dia memiliki Shadow 1 dan Grey Wolf mengikuti di belakangnya. Tapi, mengapa mereka datang ke kota 6 jalan? Mereka tidak mungkin datang ke sini untuk menangkapnya setelah mendengar kabar bahwa dokter hantu berada di sini kan? Itu benar-benar terlalu cengeng. Pada saat itu, dia bahkan tidak memikirkan siapa yang benar-benar cengeng, melarikan diri dan bahkan membawa pergi ginseng berumur ribuan tahun milik orang lain. Benar juga, sepertinya dia tidak pernah melihat wajahku yang sebenarnya. Dia hanya teringat pada saat itu bahwa bekas luka kacau telah ada di seluruh wajahnya dan setelah itu dia selalu mengoleskan salep obat di atasnya, jadi tidak seorang pun dari mereka pernah melihat wajahnya setelah penampilannya pulih. Bahkan jika dia berdiri tepat di depan mereka sekarang, mereka pasti tidak akan dapat mengenali dirinya kan. Membayangkan itu, senyum lebarnya terukir di wajahnya saat dia meluruskan punggungnya dengan sedikit batuk, sebelum dia melanjutkan untuk makan mie berminyaknya. "Tuan, mie berminyak ini adalah menu spesial dari kota 6 jalan ini. Apakah Tuan ingin mencicipinya?" Grey Wolf bertanya kepada Tuan Neraka di depannya sambil menunjuk ke warung kecil yang kursinya dipenuhi banyak orang. Tuan Neraka hampir saja menggelengkan kepala ketika dia melihat pemuda berpakaian putih yang duduk di sana dengan kepala tertunduk saat makan mie berminyak. Entah kenapa, kakinya sudah melangkah ke arah sana, dan dia duduk tepat di depan pemuda berpakaian putih itu. Feng Jiu sedang menikmati hidangan kecilnya dengan mie berminyak dan berpikir untuk menyelesaikannya agar dia bisa segera pergi karena pada dasarnya Tuan Neraka sangat tajam. Mungkin masih baik jika dia tidak bertemu dengannya secara langsung karena jika mereka bertemu, dia benar-benar tidak tahu apakah dia akan bisa mengenali dirinya. Oleh karena itu,
dia bahkan tidak mengangkat kepala sama sekali tetapi hanya menyembunyikan kepalanya dan makan. Siapa yang akan tahu, ketika dia sedang setengah jalan dengan makanannya, dia melihat bahwa seseorang telah duduk tepat di hadapannya dan hanya dari udara yang dia hembuskan, dia tidak perlu bertanya sebelum dia tahu bahwa itu adalah Tuan Neraka. Pelayan, sepiring mie berminyak, seru Grey Wolf, sambil berdiri bersama Shadow satu di belakang Tuan dengan hati-hati. Iya, iya, pemilik warung melihat bahwa udara di sekitar ketiga pria itu sangat menarik dan dia secara tak sadar merasa agak takut pada mereka. Dia segera membawa sepiring mie berminyak yang mendidih dan kemudian berkata, "Untuk Tuan, hati-hati jangan sampai terbakar mulut Anda." Tuan Neraka mengerutkan keningnya dan menatap mangkuk mie berminyak yang berwarna merah kegelapan dan kemudian melihat pemuda yang sedang menyedot mie. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, rasanya sangat enak. Suara dalamnya terdengar ragu saat dia melihat pemuda yang selama ini memegang kepala tidak pernah mengangkatnya sejak duduk. Mungkin pemuda itu tidak berani menatapnya. Mungkin itu, benar-benar dia. Ketika pikiran itu muncul dalam pikirannya, moodnya tiba-tiba sangat membaik. Saat pandangannya yang tajam melihat bibir pemuda yang sedikit terbakar sehingga sedikit membengkak, senyum terpaksa muncul dalam dirinya. Namun, Grey Wolf yang tidak sepenuhnya memahami situasi berpikir bahwa Tuan Neraka sedang bertanya kepadanya dan dia melangkah maju dengan senyum lebar di wajahnya untuk berkata, "Tuan, mie berminyak ini enak tapi cukup pedas. Anda akan tahu apa maksud saya setelah mencicipinya. Tapi hati-hati, itu panas, minyak pedasnya sangat." Sebelum dia bahkan selesai bicara, dia melihat tatapan dingin dan tajam Tuan mengarah kepadanya, yang membuatnya sangat bingung. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya dengan sangat hati-hati, "Tuan, apa yang salah?" Berdiri di belakang Tuan Neraka, Shadow satu melemparkan pandangan kepada Grey Wolf dan kemudian menggelengkan kepala dengan sangat kesal. Tuan jelas-jelas sedang bertanya kepada pemuda berpakaian putih itu, kapan Tuan pernah bertanya padanya? Apa yang dia coba buktikan dengan begitu bersemangat untuk memberikan jawabannya? Bodoh sekali. Bahkan tidak bisa membaca tanda-tanda dengan benar. "Bos, tolong bonnya!" Feng Jiu berteriak, dengan sengaja menurunkan nada suaranya dan mengangkat kepalanya pada saat yang bersamaan, menampakkan wajah tampan itu. Ketika Tuan Neraka melihat pemuda mengangkat kepalanya, dia mengira matanya akan bertemu dengan wajah yang cacat dan tidak pernah ia duga bahwa itu akan menjadi wajah kecantikan yang tak tertandingi. Pemuda itu jelas-jelas mengenakan pakaian putih tapi seluruh penampilannya memancarkan aura memikat dan menarik, tidak jauh beda dengan rubah yang mempesona. Alis yang sedikit terangkat di atas pandangan setengah terpejam, dan kulit halus berwarna putih salju yang sedikit merah muda di kedua pipi, dengan bibir yang sedikit bengkak lembut dan memerah, semuanya memancarkan udara yang tak bisa ditolak dan menggoda. Ini adalah seorang pemuda dengan pesona tak terbatas dan dia sudah begitu menawan sebelum benar-benar dewasa. Diberi beberapa tahun lagi, pesonanya pasti akan membuat semua pria dan wanita tidak bisa menahan pesonanya. Melihat pemuda itu, matanya tercakup dengan sinar kekaguman yang samar, tetapi hatinya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Bukan dia. Pandangan Feng Jiu melihat langsung ke arah pandangan pengukuran Tuan Neraka karena dia tahu bahwa jika dia mundur atau menghindar sedikit pun pada saat ini, dia pasti akan mendeteksinya. Oleh karena itu, dia dengan sangat luas memandang mata Tuan, dan membiarkannya menilainya sesuai keinginannya. Tidak mengherankan, dia melihat di dalam kedalaman mata hitam itu berkilauan dengan kilauan, bahwa sesaat kekecewaan itu tercetak dalam matanya. Dia melemparkan sebuah koin kepada pemilik warung yang cepat melangkah mendekat dan dia berkata dengan senyum, "Kembaliannya boleh kamu simpan, dan aku akan membayar bagi Tuan juga." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pandangan tersenyum ke arah Tuan Neraka sebelum berbalik untuk pergi. "Terima kasih, Tuan Muda." Pemilik warung berterima kasih sambil mengambil koin tersebut dan memberikan Tuan Neraka hidangan kecil lainnya untuk disertakan dengan mie berminyaknya. "Untuk Tuan, ada lebih jika tidak cukup. Makanlah sebanyak yang Anda suka," kata pemilik warung sebelum ia mundur. Pada saat itu, mata dalam Tuan Neraka setengah terpejam, pandangannya terfokus pada sosok berpakaian putih, dan tidak diketahui apa yang ada dalam pikirannya. Melihat sosok berpakaian putih perlahan menjauh di kejauhan, matanya tiba-tiba melemparkan kilatan tajam saat dia cepat bangkit berdiri. Sialan! Ini wanita itu. Dia berani menipunya. Melihat Tuan mereka berdiri dan mengejarnya, Grey Wolf terdiam sejenak sebelum bertanya, "Tuan, dia. Apa yang dilakukannya? Mengapa dia mengejar pemuda itu?"
Cepat kejar dia. Mengapa kalian banyak bertanya-tanya? Shadow One berteriak rendah sambil segera mengejar. Sementara itu, setelah Feng Jiu menyamar di tengah kerumunan, dia mempercepat langkahnya dan dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan Tuan Neraka. Tuan Neraka mengejarnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada lagi tanda sosok itu dan segera pergi untuk mencari. Grey Wolf dan Shadow One mengejar dari belakang ketika mereka melihat bahwa tuan mereka benar-benar mengejar pemuda asing itu dan membiarkan mereka terdiam tanpa peduli, yang menyebabkan Grey Wolf menggerutu saat dia terus mengejar tuan. Mengapa preferensi tuan tiba-tiba menjadi begitu ruwet? Meskipun pemuda itu terlihat cukup mempesona, tapi itu semua masih laki-laki. Benarkah tuan telah terpengaruh menjadi menyimpang oleh bocah dokter hantu itu? Apakah dia tidak bisa menahan diri lagi tapi ingin menculik setiap pemuda tampan yang dilihatnya sekarang? Mendengar itu, Shadow One menatapnya dan berkata, lebih baik berhenti berbicara omong kosong. Kau akan mendapat hukuman jika Tuan mendengar itu. Aku hanya menyatakan kebenaran. Tuan, wajah Grey Wolf memucat, saat dia menatap malu-malu pada Tuan yang tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, senyumnya terlihat cukup kaku. Tuan Neraka meliriknya dan suaranya yang dalam membuat suasana menjadi dingin saat dia bertanya, terpengaruh menjadi menyimpang. Aku mohon ampun dari Tuan. Grey Wolf langsung berlutut, keringat dingin mengucur darinya saat dia terbata-bata, Faktanya bawahan Tuan sedang mengatakan, bahwa bawahan Tuan terpengaruh menjadi menyimpang oleh Shadow One. Mendengar kata-kata itu, Shadow One melompat kaget. Matanya memandang tajam dan dia melontarkan tendangan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Saat suaranya terdengar, dia segera mengatur wajahnya kembali dan berkata pada Tuan Neraka, Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Bawahan Tuan sepenuhnya normal. Benar, bawahan Tuan hanya menyukai wanita. Tuan Neraka melemparkan pandangannya kedua pria itu dan suaranya yang rendah dan magnetis terdengar dari mulutnya. Tuan ini tidak peduli siapa yang merenggut siapa menjadi menyimpang. Sekarang, pergilah cari orang itu untuk Tuan ini. Ketika keduanya mendengar itu, mereka segera bertanya, Tuan ingin menemukan pemuda tadi. Betul, Tuan Neraka menjawab dengan suara rendah dan berhenti sejenak sebelum melihat keduanya dan kemudian melanjutkan, itulah dokter hantu. Apa? Kedua pria itu terkejut saat keduanya berseru kaget bersama-sama. Dokter hantu, pemuda berjubah putih itu, benarkah? Bagaimana Tuan bisa mengenalinya? Mungkinkah Tuanku salah? Pemuda berjubah putih itu, bagaimana dia bisa menjadi dokter hantu? Grey Wolf menegakkan dirinya untuk bertanya. Sangat sulit dipercaya bahwa pemuda yang terluka dan pemuda berjubah putih yang tampan sempurna itu bisa menjadi orang yang sama. Pandangan dingin Tuan Neraka melintasinya. Ketika Shadow One melihat itu, dia segera berkata, bawahan Tuan akan mencari segera. Begitu suaranya reda, dia pergi dengan cepat. Bawahan Tuan juga akan mencari. Kami pasti akan menemukannya. Grey Wolf menyatakan dengan terburu-buru, tidak berani bertanya lebih lanjut tetapi segera berlari pergi. Tuan Neraka berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, pandangannya yang dalam menatap kerumunan. Dia berhenti sejenak dan kemudian melangkah keluar ke jalan, menyatu dengan kerumunan. Pada saat itu Tuan Neraka dan para pengikutnya tidak tahu bahwa orang yang mereka cari sedang duduk di meja sebuah warung kecil kurang dari beberapa meter dari mereka, di mana setiap kata yang mereka ucapkan jatuh ke telinganya. Igurue, bagaimana dia bisa mengenalinya? Feng Jiu meraba wajahnya sendiri, tidak mengerti. Dia jelas-jelas belum pernah melihat wajahnya utuh sehingga bagaimana dia bisa mengenalinya dengan penampilannya pulih sepenuhnya. Setelah duduk di warung untuk sementara waktu, dia kemudian keluar dari dalam. Setelah memandang ke kiri dan kanan, dia kemudian bergegas menuju sebuah penginapan. Setelah mencari sepanjang malam, baik Grey Wolf maupun Shadow One tidak dapat menemukan jejak Feng Jiu. Pada akhirnya, kota Enam Jalan memiliki beberapa juta penduduk dan kota itu terbagi menjadi banyak distrik. Setiap distrik memiliki setidaknya beberapa ratus ribu penduduk dan ingin menemukan seseorang di antara ratusan ribu orang itu, bukanlah tugas yang mudah sama sekali. Barulah saat matahari terbit kedua pria itu kembali ke kediaman dan melaporkan kepada Tuan di rumah utama. Tuan, bawahan Tuan mencari sepanjang malam dan belum ada kabar tentang dokter hantu. Tidak perlu mencari lagi. Suara Tuan Neraka terdengar dari dalam rumah utama. Tuan ini punya cara untuk membuat dokter hantu muncul secara sukarela. Mendengar kata-kata itu, Grey Wolf dan Shadow One saling melemparkan pandang. Membuat dokter hantu muncul dengan sukarela. Tidak mungkin kan?
Dia menghindari mereka dengan segala cara karena takut, jadi mengapa dia akan muncul dengan sukarela. Tetapi, tuan mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diyakininya. Mungkin dia benar-benar punya cara membuat dokter hantu muncul. Sementara itu, pada saat itu Feng Jiu baru saja keluar setelah pergi ke ruang untuk bermeditasi sepanjang malam dan seluruh tubuhnya merasa sangat segar dan nyaman. Kultivasi kekuatan rohnya sudah mencapai tingkat Master Roh Besar dan dia bersiap-siap untuk menembus level fondasi. Meskipun beberapa obat bisa digunakan untuk membantu kemajuan kultivasi seseorang, tetapi jika seseorang ingin masuk ke level fondasi, eliksir fondasi masih diperlukan. Tapi, eliksir di dunia ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya dan untuk ingin mengolah eliksir fondasi membutuhkan sejumlah besar hal. Awalnya dia berpikir bahwa kota 6 jalan adalah kota yang sangat makmur dan ramai dan dia akan bisa membeli semua yang dia butuhkan untuk mengolah eliksir. Tetapi karena dia telah menarik perhatian Tuan Neraka padanya, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Mengapa Tuan Neraka ini begitu keras kepala seperti roh yang tidak tergoyahkan? Dia mengganti baju menjadi pakaian merah dan kemudian keluar pintu, menuju ke toko mewah bernama Paviliun Harta Berharga. Tuan muda, silakan masuk. Bebas untuk melihat-lihat. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda suka, harga bisa dibicarakan. Kata penjaga toko dengan senyum di sampingnya, mengantar Feng Jiu masuk. Pandangannya melintas sekilas di atas meja pameran saat dia bertanya, penjaga toko, apakah Anda memiliki tungku pengolah eliksir di sini? Ho ho, ya, saya akan membawanya keluar untuk ditunjukkan kepada Tuan muda. Penjaga toko menjawab sambil tertawa dan pergi ke belakang meja untuk mengeluarkan tungku 3 kaki, menempatkannya di atas meja depan Feng Jiu saat dia berkata, Tuan muda, silakan lihat. Ini adalah tungku eliksir kelas ke-9, dan sangat cocok untuk pengolah eliksir pemula. Feng Jiu mengangkat tungku 3 kaki yang terlihat seperti pembakar dupa untuk diperiksa saat dia bertanya, benda ini bisa mengolah eliksir. Mendengar itu, penjaga toko agak terkejut dan senyumnya membeku saat dia melihat Feng Jiu untuk berkata dengan senyum, Tuan muda, ini adalah artefak roh kelas ke-9 dan Anda akan dapat menggunakannya setelah Anda memberi kekuatan roh. Setelah Anda menanamkan kekuatan roh Anda ke dalamnya, tungku kecil ini akan menjadi besar dan kemudian secara alami akan dapat mengolah eliksir. Kelas ke-9. Kelas ke-9 tampaknya adalah kelas terendahkan. Apakah Anda memiliki yang lebih baik? Maukah Tuan muda melihat yang ini? Ini adalah tungku eliksir kelas ke-7. Ini adalah karya seni oleh Grandmaster pembuat artefak. Dalam hal penampilan dan kualitas, ini adalah produk yang jauh di atas rata-rata. Dan untuk yang ini di sini, ini adalah tungku naga ganda, tungku eliksir kelas ke-6, juga karya pada tingkat Grandmaster. Apakah Tuan muda akan melihatnya dan memilih yang mana? Penjaga toko menempatkan beberapa tungku eliksir kecil di atas meja, untuk dipilih dan dipilih oleh Feng Jiu. Dia mengangkat salah satu tungku eliksir untuk diperiksa dan bertanya, berapa harga untuk yang kelas ke-6 ini? Ho, untuk artefak roh kelas ke-6 itu, harganya tetap pada 88.888 koin emas. Jika Tuan muda sungguh-sungguh menginginkannya, saya bisa membulatkan jumlahnya untuk Tuan muda, dan membuatnya 88.880 koin emas. Terlalu mahal. Feng Jiu melihat penjaga toko dengan ekspresi kaget. Untuk pembakar dupa kecil seperti ini dan kamu ingin 88.888 koin emas untuk itu. Itu pasti perampokan. Sebuah sudut mulut penjaga toko berkedut. Tuan muda, ini bukan pembakar dupa. Ini adalah artefak roh. 88.888 koin emas untuk sebuah tungku eliksir kelas ke-6 adalah harga yang sangat wajar. Feng Jiu menggeleng. Terlalu mahal, dan aku tidak mampu. 100 koin perak sama dengan 1 koin emas. Untuk mendapatkan 80.000 koin emas, berapa banyak koin perak yang bisa dibagi? Ini hanya pemborosan uang. Mendengar kata-kata tersebut, penjaga toko terdiam sejenak, karena dia belum pernah bertemu dengan jenis pelanggan seperti itu. Bagaimanapun, dia telah mengira bahwa tuan muda berpakaian merah memiliki aura yang luar biasa, terlihat seperti tuan muda yang elegan dan berbudaya yang seharusnya berasal dari latar belakang yang makmur dan tidak kekurangan uang. Siapa yang akan tahu? Mata Feng Jiu kemudian berubah dan matanya tersenyum saat dia bertanya, penjaga, apakah kamu menjual manual tentang penempaan artefak di sini? Barang itu sangat mahal dan jika dia bisa menempa sendiri, maka selain dapat menghemat uang sejumlah itu, dia akan dapat menghasilkan uang menggunakan artefak tersebut.
Terlihat seperti ide yang cukup bagus memikirkannya. Penjaga toko terdiam sejenak di tempatnya dan setelah melempar pandang pada Feng Jiu, dia berkata, seseorang memang menempatkan sebuah buku di sini untuk dijual, dan harganya hanya 100 koin emas. Silakan lihat. Penjaga toko kemudian mengeluarkan sebuah buku tua dan rusak parah dan memberikannya kepada Feng Jiu. Feng Jiu mengambil buku itu dan melihat-lihatnya dengan santai. Melihat bahwa semuanya tercatat di dalamnya, dia kemudian menatap penjaga toko. Ini begitu tua dan masih dihargai 100 koin emas. 50 koin emas dan aku akan membelinya. Sebuah sudut mulut penjaga toko berkedut dan dia berkata, Tuan muda, apakah Anda tidak terlalu tegas dengan cara Anda menawarkan harga? Anda sudah memotong separuh harga dengan penawaran pertama yang Anda buat, bagaimana kami bisa melakukan bisnis seperti ini? Mengapa tidak ini saja? Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa mendapatkannya dengan 80 koin emas, dan kami tidak akan menjualnya jika tidak mendapat 80 koin emas. Mendengar itu, Feng Jiu tersenyum dan dengan sangat mudah mengeluarkan uang untuk melakukan pembelian. Setelah menyimpan buku itu, dia kemudian berbalik untuk berjalan menuju pintu keluar. Namun, dia baru saja keluar dari toko ketika dia melihat sosok yang dikenal. Melihat sosok itu, matanya berbinar dan dia berlari ke arah orang itu sambil berteriak. Paman, punggungnya menghadap ke Feng Jiu dan berjalan di sepanjang jalan. Ketika Ling Mohan mendengar suara itu, matanya yang terendah berkilau dengan cahaya gelap, sudut bibirnya sedikit melengkung dengan senyum yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Dia berbalik, dan saat melihat sosok berpakaian merah berlari mendekatinya dengan langkah cepat, hatinya tanpa disadari melonjak, meskipun ekspresinya tetap memperlihatkan keheranan dan ketidakpedulian. Kamu, aku, Gosli. Dia berkedip pada Ling Mohan, wajahnya berseri-seri kegembiraan. Paman, kenapa kamu di sini? Mendengar kata-kata itu, Ling Mohan menunjukkan ekspresi terkejut yang wajar. Kamu adalah dokter hantu. Suaranya menurun saat dia melihat sekeliling sebelum bertanya, wajahmu. Hahaha, sudah sembuh. Bagaimana, apakah cantik dan menawan tak tertandingi? Dia bertanya dengan bangga sambil tertawa. Pandangan tajam Ling Mohan kemudian jatuh pada kulitnya yang halus dan bersih serta wajahnya yang memesona. Sorotan senyum singkat terlintas di matanya dan dia berkata penuh makna, sungguh menakjubkan. Feng Jiu kemudian melirik sekeliling sekitar dan berkata, ada seseorang yang mencariku. Tidak aman di jalanan, mari kita cari tempat untuk duduk dan berbincang. Aku akan membelikanmu makan, bagaimana? Baiklah, dia mengangguk setuju. Sudut mulutnya melengkung tak terlalu terlihat. Maka ayo kita pergi. Di depan ada sebuah restoran. Feng Jiu berkata, memimpinnya ke arah restoran. Dan setelah keduanya pergi, Grey Wolf dan Shadow One yang muncul dari dalam bayangan menatap dengan mata melebar, wajah mereka tak percaya. Grey Wolf kemudian mulai berbisik, tuannya mengatakan bahwa dia punya cara untuk membuat dokter hantu muncul. Aku tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar akan membuat dokter hantu muncul. Shadow One kemudian menggerutu sebelum berkata, tuannya terlalu licik, berpikir bahwa dia akan menciptakan ide seperti itu. Dengan hal seperti ini, jika dia menjual dokter hantu mungkin masih akan membantu tuannya menghitung uang. Ketika dia memikirkan kembali ekspresi tulus, dingin, dan acuh tak acuh di wajah tuannya sebelumnya, hati Shadow One merasa sedikit merendahkan diri saat dia berpikir, tuan pasti sangat senang. Bagaimana bisa dia bahkan dapat menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu? Haruskah kita mengikuti untuk mengawasi? Tanya Grey Wolf sambil mengguncang Shadow One dengan sikunya. Mengikuti mereka, Shadow One melirik Grey Wolf. Bukankah kamu takut merusak rencana tuannya? Mendengar itu, Grey Wolf kemudian membuang pikiran itu dan bertanya, haruskah kita kembali? Ayo pergi. Dokter hantu ini cukup tajam. Jika kita mengikuti mereka, kita pasti akan terdeteksi. Kita akan kembali dan menunggu berita dari tuannya. Kata Shadow One, saat dia pergi bersama Grey Wolf. Di sisi lain, Feng Jiu dan Ling Mohan tiba di restoran dan mereka duduk di sebuah ruangan pribadi. Setelah memesan beberapa hidangan, Feng Jiu melanjutkan bertanya, Paman, tidakkah kamu perlu kembali ke Akademi Awan Berbintang? Mengapa kamu ada di kota 6 jalan ini? Ling Mohan menuangkan sedikit anggur saat menjawab, meskipun aku adalah seorang guru di Akademi Awan Berbintang, aku menikmati hak istimewa khusus dan tidak perlu tinggal di akademi sepanjang waktu. Dia kemudian mengisi cangkirnya dan bertanya, kamu bilang ada seseorang yang mencarimu, apakah itu orang dari Istana Neraka?
Itu benar, Tuan Neraka itu seperti arwah gentayangan yang tidak bisa kulepaskan. Aku berhasil meloloskan diri, tapi dia memutuskan untuk mengejarku sampai ke sini, di mana aku malah bertemu langsung dengannya. Untungnya, aku berhasil menyelinap darinya sekali lagi. Feng Jiu melanjutkan dengan girang, mau mencari seseorang di kota 6 jalan ini, meskipun dia adalah Tuan Istana Neraka, aku pikir itu tidak akan semudah itu baginya. Arwah gentayangan, menyipitkan matanya, sudut bibir Ling Mo Han melengkung. Dikatakan bahwa Tuan Neraka itu sangat misterius dan banyak orang yang tidak pernah melihat wajah aslinya. Kamu ditangkap begitu lama, apakah kamu punya kesempatan untuk melihatnya? Aku melihatnya, dan meskipun seharusnya aku tidak mengatakannya, penampilannya bisa membuat orang tergila-gila. Tapi dia terlalu berbahaya dan hanya boleh diamati dari jauh, tidak boleh disentuh secara dekat. Dia menghela nafas berat dan menggelengkan kepalanya saat mengatakannya, wajahnya penuh penyesalan. Dan Ling Mo Han yang mendengar kata-kata itu merasa sudut bibirnya bergerak, dan mengambil sekilas pandang pada wanita yang penuh nafsu tetapi penakut itu, saat dia tersenyum dengan sangat bermakna untuk dirinya sendiri. Dia menurunkan matanya dan mengambil tegukan anggur sebelum suaranya yang dalam terdengar tanpa terburu-buru, melihat bahwa kamu berhasil keluar hidup-hidup dari istana neraka, aku pikir Tuan Neraka tidak terlalu kejam padamu. Mendengar itu, Feng Jiu memandangnya. Melihat janggut besar itu menutupi separuh wajahnya dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, pandangannya tanpa sadar mengembara ke wajah itu dengan penuh pertimbangan. Melihat alis dan mata yang sedikit akrab, hatinya tiba-tiba berdebar dan senyum di sudut mulutnya membeku. Suaranya masih malas dan sedikit dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dia bertanya, Paman, sebenarnya berapa usiamu? Menjaga janggut besar seperti itu, tidakkah kamu merasa panas? Ling Mo Han mengangkat matanya dan memandangnya untuk menjawab, aku sudah terbiasa. Oh, kamu sudah terbiasa. Dia tertawa dan kemudian menuangkan minumannya saat dia berkata, ayo, minumlah. Siapa sangka aku akan bertemu denganmu di sini. Benar juga, Paman, apa yang kamu lakukan di kota 6 jalan ini? Aku datang ke sini untuk menyelesaikan beberapa urusan. Melihatnya meneguk anggur begitu cepat, alisnya berkerut saat dia berkata, jangan minum dengan perut kosong. Makanlah sesuatu. Saat mengatakan itu, dia mengambil sedikit makanan dari hidangan dan meletakkannya di mangkok di depannya. Melihat dia begitu perhatian, Feng Jiu mengangguk agak malu. Baiklah. Mereka berdua makan dengan hening, sesekali mengucapkan beberapa kata, dan Ling Mo Han tampaknya tidak menganggap dirinya sebagai orang asing, seringkali mengambil makanan untuk memberikannya padanya. Makanlah lebih banyak. Melihat gunungan makanan di mangkuknya, dan melihat dia kembali mengulurkan sumpitnya, dia cepat-cepat menghentikannya, Paman, jangan mengambil makanan lagi untukku. Lihat, sudah begitu banyak di sini, aku tidak akan bisa menghabiskannya. Mendengar kata-kata itu, Ling Mo Han kemudian memperhatikan bahwa mangkuk di depannya memang sudah dipenuhi dengan gunung makanan dan dia batuk ringan sebelum memalingkan matanya dengan sedikit malu dan kemudian mulai makan. Melihat adegan itu, Feng Jiu tersenyum hingga matanya menyempit dan dia memalingkan pandangannya sedikit saat dia berkata, Paman, apakah kamu familiar dengan kota 6 jalan? Aku berencana untuk membeli beberapa bahan untuk pembuatan artefak nanti. Bisakah kamu membawaku untuk melihat-lihat? Tentu. Dia mengangguk dan menjawab. Matanya berbinar dan dia segera berkata, bagus sekali. Kita akan pergi begitu selesai makan. Melihat matanya berbinar, Ling Mo Han tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah kamu takut bertemu dengan orang-orang dari istana neraka yang mencari kamu? Bukankah aku memiliki paman tepat di sisiku? Matanya menyempit dengan senyum saat dia memandangnya dan berkata, Paman, kamu tidak akan hanya berdiri dan melihat aku ditangkapkan. Ling Mo Han tidak menjawab, tapi hanya menjulurkan bibirnya dan berkata, ayo pergi. Setelah suaranya jatuh, dia pergi berjalan keluar. Feng Jiu juga bangkit berdiri, dan melihat sosok yang berjalan di depannya, matanya sedikit terharu dan dia segera mengejarnya. Turun ke bawah dan membayar tagihan, di bawah pimpinan Ling Mo Han, mereka datang ke sebuah bangunan dengan dua toko yang bergengsi. Melihat bangunan yang sekitar 3 lantai tinggi, dan pintu depan kelas atas yang direnovasi dengan baik, matanya kemudian jatuh pada 3 karakter di tengah. Rumah 100 harta. Paman, apakah barang-barang di sini akan sangat mahal? Aku tidak akan bisa membelinya jika terlalu mahal. Mendengar kata-kata itu, Ling Mo Han meliriknya dan kemudian melangkah masuk sambil berkata, masuk saja dan lihat. Setelah masuk,
Feng Jiu kemudian menemukan bahwa barang-barang di paviliun permata yang tidak jelas dibandingkan dengan yang ada di rumah 100 harta, seperti semut dibandingkan dengan gajah. Perbedaannya terlalu besar. Penjaga toko, berapa harga untuk tungku ini? Dia menunjuk ke sebuah tungku kecil di meja dan bertanya. Karena dia melihat bahwa tag di bawahnya menyatakan bahwa itu adalah artefak roh kelas 4, dia menjadi agak penasaran seberapa mahal sebuah tungku kecil yang merupakan artefak roh kelas 4 itu bisa dijual. Ini adalah artefak roh kelas 4 dan harganya adalah 420.000 koin emas. Penjaga toko berdiri di samping untuk mengatakan, dan sambil melirik keduanya, dia melanjutkan, saya ingin tahu jenis artefak roh seperti apa yang Tuan Muda cari. Orang tua ini akan dapat membantu memperkenalkannya kepada Anda. Mendengar harga itu, Feng Jiu menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat penjaga toko dan berkata, aku ingin membeli beberapa logam baja, aku ingin tahu apakah kamu memiliki itu di sini. Iya kami punya. Apakah Tuan Muda bisa menunggu sebentar? Penjaga toko memanggil seseorang dan memberikan beberapa instruksi padanya. Tak lama kemudian, orang itu membawa masuk sepotong besar baja. Tuan Muda, apakah ini cukup untuk Anda? Jika tidak, kami memiliki lebih di belakang. Berapa harganya? Dia melihat dengan menilai pada potongan baja itu, berpikir bahwa itu tidak berbeda dari potongan logam biasa. Penjaga toko kemudian berkata dengan tertawa, ho ho ho. Ini bukan sesuatu yang begitu berharga. Untuk potongan besar ini di sini, 10 koin emas sudah cukup. Mendengar itu, Feng Jiu pergi ke samping dan menekan suaranya ke bisikan untuk bertanya, Paman, apakah barang itu sudah benar? Ling Mohan meliriknya dan bertanya, apakah kamu berniat membeli itu untuk belajar membuat artefak? Benar, awalnya aku berpikir untuk membeli tungku eliksir tetapi terlalu mahal dan aku tidak mampu. Jadi aku berpikir untuk belajar keterampilan sendiri dan melihat apakah aku bisa membuat tungku eliksir untuk digunakan. Apa pendapatmu? Bukankah ideku ini bagus? Melihat dia sangat senang dengan dirinya sendiri, dia diam-diam menggelengkan kepala dan pergi ke samping meja untuk menunjuk ke sebuah tungku eliksir di dalam sambil berkata kepada penjaga toko, bawa ini untuknya. Ho ho ho, tentu saja. Penjaga toko tersenyum mengakui, dan tepat ketika dia hendak mengambil tungku eliksir itu, dia mendengar suara pemuda berpakaian merah. Tidak perlu, aku hanya akan membeli bahan untuk belajar membuat artefak dan aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membuat satu sendiri. Penjaga toko tersenyum dan berkata, ho ho ho, pembuatan artefak tidak semudah hanya mengatakannya. Untuk berhasil membuat tungku eliksir kelas 4, itu sama sekali tidak mungkin tanpa setidaknya memiliki pengalaman 10 tahun. Feng Jiu tersedak saat dia melihat karakter di bawah tungku eliksir. Artefak roh kelas pertama, harga, 2.800.000 koin emas. Paman, yang ini sangat mahal, aku tidak akan bisa membelinya. Pandangannya yang dalam berayun cepat ke atasnya saat dia berkata, rumah 100 harta ini mengizinkan perdagangan barter. Meskipun dengan perdagangan barter, aku juga tidak memiliki apa-apa yang bernilai sebanyak itu untuk ditukarkan dengannya. Tapi Paman, mari kita bahas ini sedikit. Dia menyandarkan tubuhnya kepadanya dan suaranya ditekan, dia berkata dengan malu-malu, kita sudah begitu akrab, bisakah kamu meminjamkanku sedikit? Melihat wajah yang manis dengan ekspresi merayu itu, hatinya berdebar-debar dan napasnya menjadi pendek saat ia memalingkan pandangan, menahan dorongan untuk menariknya dalam pelukannya, suaranya yang dalam sedikit berdesis pada saat itu. Meminjam dariku akan menimbulkan bunga. Matanya melihat seluruh adegan sikapnya pada saat itu dan tatapan Feng Jiu kemudian sedikit berkilat saat dia berkata dengan senyum, bunga itu saja. Maka, Feng Jiu kemudian mengambil kartu kristal ungu yang diberikan padanya dan membeli banyak barang dan menyimpannya ke dalam cincin ruang, senyumnya tanpa daya mengangkat sudut mulutnya. Paman, mari kita pergi, katanya dengan senyum lebar di wajahnya. Namun, pada saat berikutnya, wajahnya sedikit berubah, aduh. Melihat wajahnya terlihat buruk saat dia meremas perutnya, alisnya berkerut dan dia bertanya, apa yang salah? Perutku, sakit. Wajahnya pucat dan semua kerut, dia melihat ke arah penjaga toko. Penjaga, apakah ada toilet di tempat ini? Penjaga toko agak terkejut tapi dia melanjutkan untuk mengangguk dan berkata, kami punya, di belakang. Dia melihat Ling Mohan dan dia berkata dengan wajahnya yang semua mengerut, Paman, aku pikir aku makan sesuatu yang tidak enak tadi dan aku perlu pergi ke toilet sekarang. Bisakah kamu menunggu di sini sebentar? Pergilah, kata Ling Mohan, lalu melihatnya berlari ke arah belakang. Hingga,
Setelah dia sudah menunggu hampir 1 batang dupa dan tidak melihatnya kembali, dia tampaknya menyadari sesuatu sebelum bergegas ke belakang toko. Menghadapi kamar mandi yang kosong dan sepi itu, wajah Ling Mohan menjadi sangat gelap, matanya yang dalam menyempit dengan cahaya berbahaya di dalamnya. Baik, sangat bagus. Kali ini dia benar-benar lolos dari hidung tuan ini. Kamu cukup berani. Suara itu terdengar melalui rahang yang terkatup rapat dan gigi yang tergigit. Mengingat kembali, itu pasti akan terjadi. Dia muncul sebagai Ling Mohan dan siapa yang tahu bahwa hanya setengah hari sebelumnya dia menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Dia tidak benar-benar keberatan bahwa dia dibodohi dengan sejumlah besar olehnya, tetapi masalahnya adalah bahwa wanita itu berhasil lari sekali lagi. Wajahnya menjadi gelap saat dia menyentuh janggutnya. Bagaimana dia bisa mengenali dia? Dan kapan dia menyadari bahwa itu dia? Apakah mungkin bahwa ketika dia muncul sebagai Ling Mohan, dia sudah merencanakan untuk membalikkan situasinya? Sementara itu, di sisi lain, Feng Jiu telah kembali ke penginapan dan dia langsung berbaring di atas tempat tidur. Dia menepuk dada dan menghembuskan napas panjang lega. Meskipun dia kembali ke kamar di dalam penginapan, hatinya masih berdegup kencang. Itu terlalu mendebarkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa paman sebenarnya adalah tuan neraka. Tidak pernah dia berharap bahwa dia akan menyerahkan dirinya langsung kepada dia. Untungnya dia menemukannya lebih awal dan dia berhasil meloloskan diri, atau dia akan jatuh langsung ke dalam genggamannya sekali lagi. Itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa fisik dua orang begitu mirip? Bahkan mata dan alis mereka persis sama, dan tuan neraka hanya muncul di kota 6 jalan sebelum paman tiba begitu cepat setelahnya di tempat yang sama. Tuan neraka sedang meneliti antidotum untuk racun 1000 tahun di menara medis dan paman terkena racun 1000 tahun. Itu terlalu kebetulan dan jika dia masih tidak sadar, maka dia akan menjadi bodoh. Itu saja, kota 6 jalan ini tidak lagi aman untuk tinggal. Sekarang bahwa pembelian hampir selesai, lebih baik segera pergi ke pasar hitam untuk menemukan Leng Suang sebelum memutuskan langkah berikutnya. Dia membalikkan dirinya dan melompat dari tempat tidur sebelum berjalan ke meja untuk menuangkan air untuk diminumnya. Dia kemudian turun ke lantai bawah untuk check out dari kamarnya di mana dia kemudian dibawa oleh pemilik penginapan ke kandang kuda di belakang. Siapa tahu? Ini adalah kudaku. Dia melihat pemilik penginapan memimpin keluar kuda putih dan alisnya sedikit berkerut saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Pengelola penginapan terkejut saat dia bertanya, bukankah ini tunggangan tuan muda? Saya mendengar dari asisten bahwa tunggangan tuan muda berwarna putih dan hanya ada satu kuda putih di sini. Lalu di mana asisten itu? Dia mengundurkan diri dari pekerjaan ini pagi ini. Ketika mengucapkan kata-kata itu, warna di wajah pengelola berubah. Jangan katakan bahwa dia diam-diam mengganti kuda tuan muda. Hah, Feng Jiu mengernyit. Tunggangan saya adalah binatang roh, bukan kuda. Merasakan beratnya masalah ini, pengelola segera berkata, saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini ketika tuan muda menginap di sini dan ini karena kesalahan manajemen kami. Apakah tuan muda bisa menunggu sebentar sementara saya mengirim orang untuk pergi ke rumah asisten untuk mencari? Dia mengundurkan diri pagi ini dan seharusnya masih berada di rumah. Melihat bahwa pengelola sebenarnya tidak tahu apa-apa, wajah Feng Jiu kemudian memanas saat dia berkata, suruh orang membawaku ke sana. Pengelola dengan cepat menyetujui dan memberi instruksi kepada orang-orang untuk menjaga penginapan saat dia membawa Feng Jiu pergi ke tempat tinggal asisten itu tetapi mereka melihat asisten yang tersenyum lebar baru saja belok dari jalan ke sebuah lorong. Itu dia di sana, pengelola menunjuk, dan suaranya baru saja mati ketika dia melihat bayangan merah tepat di sampingnya melompat, sudah membuat jalannya maju. Melihat itu, dia segera mempercepat langkahnya untuk mengejar. Di sisi lain, ketika Grey Wolf dan Shadow One melihat warna wajah yang buruk dari sang tuan ketika dia kembali dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Kedua pria itu bertukar pandang dan Grey Wolf terhenti sejenak sebelum bertanya dengan sangat waspada, Tuanku, di mana dokter hantu? Mengapa Anda belum membawanya kembali? Kata-kata itu baru saja diucapkan ketika dia melihat tuan mereka melemparkan pandangan dinginnya padanya, tatapan itu membuat gemetar hatinya. Apa sesuatu yang tak terduga telah terjadi lagi? Hatinya dipenuhi dengan kebingungan, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Tuan selalu sangat peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan dokter hantu dan setelah berpikir bahwa Tuan tidak akan kembali hingga malam setidaknya, siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba kembali sebelum bahkan setengah hari berlalu. Oleh karena itu,
dia menebak bahwa sesuatu yang tak terduga pasti telah terjadi. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah dokter hantu telah menunjukkan wajah masam kepada Tuan? Kedua pria itu menyimpan perasaan cemas mereka sendiri saat mereka melihat wajah gelap tuan mereka yang masuk ke kamarnya tanpa berkata sepatah kata pun. Baru setelah beberapa saat kedua pria itu saling menatap sebelum berjalan keluar dari halaman untuk membahas dengan suara berbisik. Apa yang menurutmu bisa terjadi? Tanya Grey Wolf saat dia melihat Shadow One. Shadow One berpikir sejenak sebelum berkata, pasti ada hubungannya dengan dokter hantu. Kalau tidak, wajah Tuan tidak akan begitu buruk. Apa ku bilang? Kamu melarang kita mengikuti. Jika kita mengikuti mereka secara rahasia, setidaknya kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Tuan dan dokter hantu. Setelah memikirkannya lagi, Shadow One kemudian menurunkan suaranya untuk berkata, kenapa tidak ini? Kamu pergi dan kumpulkan beberapa informasi. Tentang di mana dan jenis tempat yang telah Tuan kunjungi setelah kita kembali, dan juga di mana dokter hantu pergi. Kita memiliki orang kita sendiri di kota 6 jalan ini dan tidak akan sulit untuk menyelidiki. Menyelidiki urusan Tuan, itu, tidak begitu baik kan? Wajah Grey Wolf terlihat tidak terlalu nyaman saat dia melanjutkan, jika ini diketahui oleh Tuan, kita tidak akan bisa menjawabnya. Kamu adalah pengawal dekat Tuan dan aku adalah pengawal bayangan Tuan. Kamu sendiri melihat betapa buruknya warna wajah Tuan ketika dia kembali, bukankah kita setidaknya harus memahami situasi dengan jelas? Selain itu, masalah pasti ada hubungannya dengan dokter hantu dan jika kamu tidak berani menyelidiki keberadaan Tuan hari ini, maka pergilah menyelidiki dokter hantu. Mendengarnya mengatakan hal itu, tampaknya terdengar agak masuk akal, dan oleh karena itu, Grey Wolf mengangguk. Baiklah, aku akan segera kembali. Grey Wolf baru saja mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba ia berhenti dan kemudian berbalik untuk melihat Shadow One dan bertanya, kenapa kamu tidak pergi sendiri? Ini adalah tugas yang bisa kamu selesaikan juga. Shadow One meliriknya dan berkata, aku perlu berada di sini untuk menjaga Tuan. Aku juga bisa tinggal di sini dan menjaga Tuan. Kamu pergi menyelidiki. Kalau tidak, aku mungkin akan harus menanggung kesalahan lagi. Grey Wolf berkata sambil kembali berjalan, menandakan bahwa Shadow One harus pergi. Kamu benar-benar tidak akan pergi. Tidak mungkin. Grey Wolf menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa itu terdengar seperti tugas yang tidak menguntungkan untuk dijalani. Aku akan pergi jika kamu tidak. Tapi, jangan tanya apapun padaku tentang hal itu ketika aku kembali. Shadow One pergi berjalan keluar sambil berkata, karena aku hanya akan menyelidiki dokter hantu. Jika hanya dokter hantu yang diselidiki, itu akan baik-baik saja bahkan jika Tuan mengetahuinya. Kamu licik sekali. Grey Wolf mengutuk dengan suara rendah, saat ia melihat Shadow One berjalan lebih jauh dan ia kembali masuk ke halaman untuk menjaga. Di sisi lain, di sebuah gang, kaki Feng Jiu menginjak punggung asisten sambil ia membungkukkan tubuhnya ke depan dan bermain-main dengan pedang di tangannya, untuk menatap wajah pucat dan ketakutan sang asisten yang tergeletak di lantai. Kemana kamu membawa kudaku? Apa kuda? Aku tidak tahu. Ark. Sebelum dia selesai bicara, terdengar teriakan menyayat hati. Hanya melihat asisten yang tergeletak di lantai menemukan punggung tangannya ditembus oleh pedang, darahnya langsung mengalir. Pemilik penginapan yang datang berlari sangat terkejut sehingga seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatap Feng Jiu. Tuan, kita bisa mendiskusikannya dengan tenang, tolong jangan menyebabkan hilangnya nyawa. Feng Jiu mencabut pedang dan menghapus darah di wajah sang asisten, suaranya lembut dan penuh dengan ketidakhadiran tetapi terdengar sangat menakutkan. Di mana kudaku? Wajah pucat sang asisten menatap pedang tajam itu dan kemudian menelan ludahnya untuk berkata dengan suara gemetar, di loteng awan terkenal. Arg! Loteng awan terkenal. Feng Jiu mengangkat alis dan menatap pemilik penginapan yang berkeringat dingin, jenis tempat apa itu? Mendengar nama tempat itu, pemilik penginapan itu terdiam sejenak sebelum kemudian memunculkan kemarahan untuk menendang beberapa kali pada asisten itu dan berkata, kau pantas mati dengan ribuan tusukan. Tangan pencuri seperti kamu. Kau benar-benar menjual kuda pelanggan ke loteng awan terkenal. Dasar penjahat laknat. Aduh, bos. Berhentilah memukulku. Tuan muda, tolonglah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Asisten itu menangis memohon, setiap tetes kesenangan yang pernah dia rasakan ketika menerima uang itu benar-benar hilang pada saat itu. Mengingat bahwa tuan muda berpakaian merah menunggunya untuk mengatakan sesuatu,
Pemilik penginapan itu sangat ragu-ragu dan penuh ketidaknyamanan saat berkata, loteng awan terkenal adalah tempat di mana bangsawan kota dan beberapa kultivator bersantai dan mencari kesenangan ketika mereka tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Tempat itu tidak sama dengan tempat lain di kota di mana mereka akan membeli hewan buas dan binatang roh untuk membiarkan tamu mereka berburu dan membunuh. Mendengar itu, mata Feng Jiu menyempit dan dia menginjak kaki pada tangan terluka asisten itu, di mana suaranya yang dingin seperti es kemudian terdengar seperti es musim dingin. Bagaimana kau mencuri kudaku? Dengan kepribadian si putih yang malas seperti anjing sakit, bahkan Bai Xiao tidak selalu bisa membuatnya bergerak, bagaimana asisten ini bisa membawanya ke loteng awan terkenal untuk dijual? Aku menyuntikkan obat ke dalam ikan dan udang yang ia makan, lalu menggunakan kereta untuk membawanya pergi. Asisten itu sudah berpikir untuk mati pada saat itu karena awalnya dia tidak berpikir bahwa pemiliknya akan menemukan kudanya hilang begitu cepat. Siapa yang akan tahu bahwa sang pemilik akan datang mencarinya sebelum dia bahkan bisa lari? Feng Jiu mengulurkan tangannya dan menarik dengan putaran, menarik salah satu lengannya keluar dari tempatnya. Jeritan meratap tiba-tiba terdengar dan segera setelah itu, asisten itu jatuh pingsan. Pemilik penginapan itu terkejut saat dia segera bertanya, apakah dia mati? Feng Jiu melirik asisten itu dan berkata, aku hanya melukai salah satu lengannya. Dia tidak akan mati karena itu. Saat suaranya reda, dia kemudian melanjutkan, di mana loteng awan terkenal. Bawa aku ke sana. Pemilik penginapan itu menelan ludah dengan keras lalu berkata, Tuan muda, barang yang dijual ke loteng awan terkenal tidak mungkin bisa diambil kembali. Lagi pula, orang-orang itu bukanlah lawan yang sepele. Mereka bukan lawan yang sepele, dan aku dianggap remeh begitu saja. Dia melemparkan pandangan tajam pada pemilik penginapan dan berkata, kudaku hilang oleh orang-orangmu di penginapanmu dan aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Sekarang cepatlah tunjukkan jalan daripada menghabiskan waktu di sini. Pada akhirnya, pemilik penginapan tidak punya pilihan selain membawa tuan muda ke loteng awan terkenal dan berkata, inilah tempatnya. Tuan muda, aku tidak akan masuk. Feng Jiu mengangguk acuh, menunjukkan bahwa ia bisa kembali saat ia memasuki tempat itu sendiri. Dipandu oleh seorang pelayan, ia kemudian sampai di arena binatang terbuka. Arena itu terbentuk oleh kandang-kandang baja yang menahan binatang buas di dalamnya, kandang-kandang baja di sekitarnya mencapai ketinggian 3 meter. Ada 100 kandang baja dan juga 100 binatang buas dan binatang roh. Sorak-sorai yang keras menyelimuti tempat itu pada saat itu dan tempat itu tampak dipenuhi dengan kegembiraan, di mana suara-suara bertaruh dan percakapan bersemangat terdengar di telinganya. Apakah kalian semua berpikir bahwa Tuan Muda Liu akan bisa menundukkan kuda roh itu? Belum lagi bahwa jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku benar-benar tidak akan bisa mengatakan bahwa kuda begitu gemuk akan memiliki kemampuan seperti itu. Itu seperti yang kamu katakan, aku mendengar bahwa mereka baru saja membawanya masuk pada saat fajar dan tidak ada yang memperhatikannya pada awalnya karena kuda gemuk itu hanya berbaring di sana begitu malas selama ini. Baru ketika binatang-binatang buas menjadi gelisah karena diburu dan menyerang sembarangan langsung ke arah kuda gemuk itu. Semua orang pikir kuda gemuk itu sudah pasti terancam tapi malah binatang-binatang itu yang terlempar ke belakang. Kalian datang terlambat dan tidak melihatnya tapi itu adalah pemandangan yang membuat seluruh kerumunan di sini bangkit berdiri. Para bangsawan itu semua menghadapi kuda gemuk itu dan loteng awan terkenal pasti sedang tertawa dalam hati. Berapa banyak uang yang akan mereka dapatkan dari ini? Mendengar kata-kata itu masuk ke telinganya, Feng Jiu berbalik melihat ke arah arena, dan melihat bahwa kuda gemuk tepat di tengahnya, pastilah si putih. Pada saat itu, sang tuan muda yang mengenakan jubah brokat tiba-tiba melompat langsung menuju si putih dan meraih lehernya dengan maksud untuk naik ke atasnya. Namun dengan satu gerakan punggung dari si putih, sang tuan muda terlempar dan terbalik di udara sebelum mendarat kembali di tanah dan mundur beberapa langkah. Dan pada saat itu, si putih tampak sangat gelisah, kakinya menendang-nendang tanah sambil menghirup beberapa kali sebelum tiba-tiba meluncur langsung ke arah pria yang mengenakan jubah brokat, menumbangkan pria yang baru saja berhasil memulihkan keseimbangannya dan menjatuhkannya di bawah perutnya yang besar. Melihat pria berjubah brokat itu diremas hingga wajahnya memerah dengan tidak bisa melarikan diri saat ia bergumul sia-sia, kerumunan di luar arena meledak dalam tawa keras menggema di seluruh tempat, sangat keras. Pria berjubah brokat itu merasa cukup malu karena ditertawakan dan ditekan oleh kuda gemuk yang tak bergerak di atas tubuhnya, kemarahan langsung memenuhinya.
Dia kemudian menarik sebuah pedang dari udara dan segera menusuk lurus ke arah si putih. Melihat adegan itu, mata Feng Jiu berkilau dengan cahaya dingin dan dengan seutas jari, sebuah jarum perak melesat keluar, meluncur di udara. Pria berjubah brokat itu menjerit kesakitan, dan dengan mendesah, pedang itu jatuh dari tangannya. Ketika dia melihat jarum perak bergantung di pergelangan tangannya, dia berteriak marah. Siapa itu? Siapa yang melakukan serangan licik terhadapku? Semua orang melihat bahwa tangannya hampir saja menusuk tetapi tiba-tiba ia menjerit dan berhenti, pedang di tangannya kemudian jatuh ke tanah. Kerumunan kemudian segera mulai berbisik. Pada saat itu, Feng Jiu yang berada di antara kerumunan mengetuk ujung kakinya dan memanggil Qi-nya untuk melompat anggun ke dalam arena. Semua orang hanya melihat kilatan menarik dari sebuah sosok merah, dan pakaian merah melambung di udara di mana dalam sekejap, sosok itu mendarat dengan anggun di tanah. Wajah tampan yang mempesona dan seluruhnya terpancar dengan kemuliaan, pemuda itu berdiri dalam arena dengan tangan di belakang punggungnya. Dagu sedikit terangkat, matanya yang jernih memandang ke bawah pada segala sesuatu, sebuah entitas yang merupakan contoh murni dari keagungan dan daya tarik yang luar biasa. Siapa orang itu? Mengapa tiba-tiba masuk ke sana? Anak muda itu terlihat luar biasa. Mungkin dia seorang bangsawan. Tidak kelihatan seperti orang dari kota 6 jalan kita, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat semua orang sedang berdebat dengan panas, karena Feng Jiu tiba-tiba masuk ke dalam arena, para tongkat loteng awan terkenal keluar untuk mempertanyakan dirinya ketika mereka mendengar suara dari pemuda berpakaian merah di arena. Si putih, kemari. Feng Jiu memanggil, dan dia melihat si putih yang terbaring di atas pria berjubah brokat itu menggigil sebelum dengan cepat memalingkan kepalanya. Begitu melihat Feng Jiu, dia menjerit keras dan segera berlari ke arahnya dengan sukacita. Melihat adegan itu, ekspresi semua orang menjadi aneh dengan berbagai cara, pandangan mereka jatuh pada pemuda berpakaian merah, diam-diam menilai situasi. Sepertinya kuda gemuk itu milik pemuda berpakaian merah itu. Tetapi, jika itu miliknya, bagaimana bisa dijual ke loteng awan terkenal? Mata semua orang kemudian beralih ke orang-orang loteng awan terkenal, ingin melihat bagaimana mereka akan menangani situasi tersebut. Feng Jiu kemudian mengelus kepala si putih di arena dan berkata, tidak perlu menendang lagi, aku datang untuk membawamu kembali. Binatang roh ini milik loteng awan terkenal dan kami tidak dapat membiarkan pemuda ini membawanya pergi. Kata seorang pria parubaya saat dia menatap Feng Jiu dengan tangan di belakang punggungnya. Benar, pemuda ini belum menjinakkan itu, bagaimana bisa dibiarkan pergi? Pria berjubah brokat itu juga mendekat, memandang Feng Jiu dengan curiga saat dia menuduh, kamu yang menyergapku dengan jarum perak. Beraninya kamu. Feng Jiu melirik pria itu dengan ejekan dan membalas, apakah kamu yakin itu bukan si putih yang mencoba menjinakkanmu tadi? Mendengar kata-kata itu, kerumunan di sekitarnya meledak dengan tawa yang ditekan. Wajah pria berjubah brokat itu kemudian memerah, dan dia langsung melompat menuju Feng Jiu dengan teriakan, berani-beraninya kamu. Sebuah tinju yang dipenuhi dengan gelombang Qi dilepaskan. Tetapi sebelum tinjunya menyentuh Feng Jiu, seluruh tubuhnya dilemparkan keluar oleh tendangan darinya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a